Kenalin lah Om Daniel Bahari. Daniel Bahari ini tinju kan, kebetulan saya tahu juga tinju. Oh Om, bapaknya Pino Bahari dong. Iya, kok tahu? Saya tinju, tahu Om bapak petinju kan gitu. Oh, oke. Ya udah, terus obatinnya gimana Om? Udah kamu tenang aja kata dia gitu. Gini, dia pegang setrum, pegang kabel. Kabel saya lihat kan, nih alatnya mana ini kabel kan. Urut kabel, langsung stop kontak di dinding. Langsung stop kontak di dinding. Ini gimana caranya ini? Nggak ada alat, nggak ada apa, dia cuma pegang kabel. Udah tenang aja, Om tuh biasa petinju yang bengkak-bengkak, malam ngobatin gini, besok pagi udah kempes. Ayo mulai, sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mamat dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Sobat Sporty, mari tertawa bersama. Podcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia. Di bawah langit Ibu Pertiwi. Kami lebih bagus daripada Just Talk. Kami lebih bagus juga daripada DPI. Kami lebih bagus daripada segala macam taktikal analisis yang ada di Twitter, yang ada di Instagram. Mereka nggak ngerti gerak tanpa bola mereka. Ya elah, cuma yang dilihat cuma orang yang pegang bola. Kocak lu. Main bola 11 orang, lihat juga 10 yang lain. Ya. Harus diajar-ajarin nih. Kami juga lebih bagus daripada tata kelola sepak bola Indonesia. Dari pembinaan sepak bola Indonesia kami lebih bagus daripada regulasi pemain asing 6+2. Iya, yang membuat kiper-kiper Indonesia jadi nggak bisa main. Iya, udah nggak ada lagi kiper sekarang. Apa? Iya, udah nggak ada. Iya, abis Martin Paes sama Nadeo udah nggak tahu ada siapa lagi. Iya, susah dapat jam main soalnya. Iya. Udah. Semoga ada kompetisi lain. Kompetisi apa? Copa. Oh, seperti yang sistem yang kita bikin. Iya, betul. Kami lebih bagus daripada sistem LIB. Yang tidak ada Copa sampai sekarang ya. Iya. Kami merindukan Copa. Betul, supaya semua tim bisa main semua. Betul, biar Liga 3 punya kesempatan main lawan Liga 1, Liga 2 punya kesempatan juga main lawan Liga 1 sehingga tumbuh pemain-pemain baru. Betul sekali Bang Mamat. Nah, sekarang kita kedatangan siapa? Kita kedatangan sini. Wah, ini. Ini nih Bang Firman udah kesini. Semua kapten timnas sudah kesini. Betul, tapi yang 2007 yang kita nantikan trio lini tengahnya itu baru satu yang datang ke sini. 2. Siapa? Eka. Iya, yang 3 awal. Oh, Bang Firman udah. Samsul Bahri. Oh, itu belum ya? Belum datang juga. Ya, padahal ini agennya ada di sini. Tahu nih, gak bisa bawa data. Culun deh. Iya. Nah, sama satu lagi, kaptennya. Ini kaptennya datang. Ini kaptennya. Yang punya nomor 11 di Indonesia. Wih, yang tidak ada yang bisa ambil. Gak ada yang bisa geser itu. Gak ada yang bisa ambil. Ya, dingin dan menyayat. Iya, dingin tapi di galak. lapangan ya. Iya. Iya. Kita langsung sambut. Inilah dia, Mario Astaman. Akhirnya datang. Tapi Mat, sebelumnya aku mau kasih tahu untuk Sobat Sporty semua, kalau ngomongin soal sepak bola nggak lengkap tanpa bahas timnas Indonesia. Setiap kali mereka bertanding kita semua pasti dukung habis-habisan. Apalagi kalau udah di kancah dunia. Nah, ngomongin soal timnas nih, udah tahu belum kalau sekarang aku hadir dengan label spesial Timnas Indonesia di botolnya nih. Ada gambar-gambar pemain timnas. Keren banget buat kita yang mau dukung timnas dengan lebih semangat. Dan yang lebih penting lagi, pas lagi bertanding timnas Indonesia cuman pilih yang terbaik. Mereka minum Aqua 100% murni. Timnas tahu buat performa maksimal air minum harus yang murni tanpa kompromi. Jadi kalau mau dukung timnas dengan semangat yang sama, pastikan kita juga minum Aqua dulu yuk. Kita bareng-bareng dukung timnas dengan yang terbaik. Oke. Ini dia, abangku. Yang terbaik ada di depan ini. kita ini. Panjang gitu. Isinya banyak kalau bacanya panjang gitu biasanya. Sudah apa? Memang jago ini orang. Jago. Bang Popon apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ini Ini dekat mic, Bang. kita Oke, panggilnya Cap apa Dirut nih? Sekarang. Iya benar. Iya. Biasa aja, ya seenaknya aja. Wih. Tapi saya nanya dulu tadi itu udah banyak disebutin. Kalau sama kebijakan naturalisasi lebih baik apa enggak? Hah? Bagus, baik-baik aja. Baik. Baik-baik aja. Kalau saya kan lebih baik dari liga, lebih baik. Kalau sama kebijakan naturalisasi lebih Pokoknya baik kita apa? lebih bagus dari semua. Kita lebih bagus dari semua.
Kalau kita yang dikasih kesempatan, yang kita rekrut itu ya Audero Apa Mulyadi. Oh, Oke. Iya, jadi kita harusnya bisa naturalisasi lebih banyak kalau kita dikasih kesempatan. Striker kita naturalisasi semua. Itu kalau Van Hooijdonk kita bawa datang kembali. Ada dari Indonesia, Bro. Emang ya? Iya, Van Hooijdonk. Kalau ini dulu ada Wijay itu darah. Wijay orang Indonesia, orang Medan. orang Oh dia lahir di sini ya? Iya. Lahir di sini ya. Oh. Wah, kacau nih orang. Enggak kan gue pengen nanya makanya. Temannya Bang Popon tuh di Sriwijaya. Iya, Sriwijaya, semua sih. Legend ya, legend. Legend. Juara Kopa tuh tadi disebutin. Juara Iya, Kopa, iya. Oh, benar. iya. Benar. Wijaya Juara Kopa ya? Kopa. Double gelar ya? Sriwijaya, kalahin Persipura ya? Persipura. Saya Kopa hafal karena baru sedikit nih. Iya. Kalau nggak Sriwijaya Persipura. Arema juga 2 kali benar. berturut-turut Arema. Bang Popon. Ya. Sekarang kesibukannya berarti Direktur Utama Borneo. Iya betul. Ngapain aja sih Bang itu? Banyak. Semua. Dari tim. Kemudian juga akademi. Lalu juga progresnya klub, rencana klub 2 tahun 3 tahun ke depan. Itu Abang mikir semua tuh ya? Iya. Waduh. Bang kalau Mau bantuin? Boleh kan? susah ya kalau dia tuh. Telepon Bos Nabil dulu. Kalau yang dulu tuh apa COO. Dulu COO. Kalau COO itu ngapain aja bang? Kalau CO kan lebih kepada operasional lah, sesuai namanya kan, operational officer. Oke. Kalau sekarang ya lebih kompleks lagi gitu. Jadi semuanya harus dipikirin, sebetulnya udah di sub ke masing-masing divisi gitu. Tapi kan tetap evaluasi sama monitoringnya kan di saya gitu. Berarti termasuk milih pelatih, diskusi pemilihan pemain. Kalau milih pelatih tetap rembukan, terutama sama owner kan, Bos Nabil gitu. Terus kalau pemain, ya kalau sudah ada pelatihnya rembukan sama pelatih juga gitu. Jadi tanda tangan lah. Tanda tangan ada di Bang Popon ya. Tapi materai di atas materai tanda tangan. yang lainnya diskusi dulu Iya. ya, didiskusikan. Iya. ACC terakhir berarti bang Popon. Asisi terakhir. Ngeri. Lempar pertama dan memutuskan terakhir. Iya. Bang, tapi kan ini manajerial ya. Iya betul. Hal yang jauh dari yang Abang Dari lakukan di lapangan gitu. Teman-teman yang lain kan pada akhirnya jadi coach. Iya. Bang Hamka, Bang Firman. Iya. Nah, Abang kenapa milih jalur ini, Bang? Karena ternyata juga sama-sama menantang gitu loh. Beda-beda bidang memang. Tapi memang ya pertama masih sama-sama berkutat di Sepak bola ya? pastinya. Terus kalau kita mau lihat sebetulnya di kepelatihan pun juga ada manajerial sebetulnya gitu loh. Tanpa disadari ya namanya juga mengatur itu kan bahasa kurang lebih kan memanage kan jatuhnya gitu kan. Pemain, kemudian program latihan dan lain-lain sebetulnya ada di kepelatihan. Cuman ini mungkin lebih fokus dan lebih luas lah cakupannya, bukan hanya masalah teknis saja. Berarti sampai EPA ya bang? Dari yang Sampai EPA ya? dari senior sampai EPA. Betul. Direktur akademi kan sekarang kebetulan si Coach Jackson ya. Oh, Ya, Jackson. Nah, itu tetap monitoring, evaluasi, kemudian persiapan program musim depan dan seterusnya. Iya. Berarti planning Borneo ini mau dibawa kemana kapalnya? Iya. Itu Abang yang Kita memplanning susun, ya? tentu disusun, terus kemudian approval owner pasti kan, karena berkaitan dengan budget. Ya begitulah. Berarti setelah kemarin Borneo lolos 4 besar, Ya. itu abang bikin roadmap lagi untuk ke depan untuk sampai Borneo juara bang. Harus. Hmm. Karena kan nggak mungkin cuman mikirin semusim aja. Iya, Kalau iya. pelatih oke lah, mungkin mereka mikirin berdasarkan kontrak itu satu musim. Tapi setelah pelatih ini habis kontrak, yang mikirin siapa kan? Masuknya ke situ. Begitu juga dengan akademi. Akademi kan memang programnya kan multi years, nggak hanya setahun, tapi kan Iya. panjang kan. Kita punya akademi dari umur 16, 18, 20. Dari 16 ke 20 aja udah 4 tahun. Masa kita cuma mikirin dia 16 terus 17 udah selesai, harus mikirin gimana sampai ke 20 dan seterusnya naik ke level Budgeting senior. juga di Abang dong? Iya. Wah. Berarti kalau klub ini rugi atau tidak sesuai dengan target budget, ya Abang Saya yang kena semprot. Kan pasti rugi tapi bang. Kenapa? Kan pasti rugi. Ya rugi, tapi kan Jangan banyak-banyak, sesuai. Ya satu jangan banyak-banyak, kedua dibandingkan komparasi dengan achievement lah. Oke. Gitu. Udah rugi, kalah
Tambah kena semprot 2 kali, kalau rugi menang ya mungkin lah setengah semprotnya gitu. Berarti kalau dulu kan abang di posisi dihubungi pemilik klub untuk negosiasi kontrak, abang yang alot Iya, tuh. Sekarang abang ngerasain dong alotnya Rasain. pemain. Nah, lihat teman-teman pemain nego-nego ya. Bukan main. Bang, si Borneo direncanakan peak untuk mendapatkan juaranya di berapa tahun ke depan, Bang? Kalau sementara ini kita masih fokus dalam 1 atau 2 tahun ini gitu. Oke. Targetnya gitu. Baru setelah itu. Karena ya masing-masing klub beda lah ya kondisinya ya. Nah, kalau berbicara tentang Borneo dengan daerah Samarinda, Kalimantan Timur pada khususnya gitu, kayaknya kita butuh stimulan deh untuk bisa klub ini semakin eksis dan semakin besar di area kita sendiri dulu gitu. Jadi mungkin disimpulkan bahwa juara itu salah satunya gitu. Tapi targetnya yang penting stabil ya. Karena Pasti. tim ini salah satu tim paling stabil, nggak Pasti. pernah melonjak tinggi banget, tiba-tiba jatuh Betul, banget gitu, betul. nggak Selalu pernah di atas stabil ya. gitu. Itu pasti akan kita pertahankan lah. Tapi ya itu dia tadi, untuk semakin asistensi Borneo di Samarinda maupun di Kalimantan Timur kayaknya butuh stimulan juara supaya fanatismenya semakin Bertambah tinggi di daerah kita sendiri gitu. Apalagi ketika Segiri nanti Betul. jadi ya, itu berharap penuh tiap match ya. Pastilah. Kalau nggak nombok terus. Balik kapan ngomong ya, Bang? Ayo apa nombok? Lagi apa nombok. Tapi kita udah lihat, udah mulai kelihatan sih Bang roadmap-nya si Borneo FC tuh. Ah. EPA-nya tuh beneran diseriusin Bang. Aku hampir jarang melihat, hanya beberapa klub yang menseriusi EPA, mungkin Persija, Persib Bandung, Iya. Persebaya. Borneo salah satunya yang aku kan nonton kemarin, ada Coach Pedro Velasquez, Betul. Coach Jackson, Jackson. Fahrudin dan gitu, Yongki. Itu digarap dengan sangat serius gitu si junior EPA-nya ini Bang. Iya, karena ya EPA memang salah satu faktor kesinambungan klubnya sendiri ya. Bukan hanya di Borneo saya pikir, tapi di seluruh klub memang harusnya EPA itu dipikirkan dengan cukup serius, karena masa depan klubnya ada di EPA gitu loh. Pemain-pemain muda yang akan menggantikan seniornya, terutama klub dengan model bisnis sebagai seller lah dalam tanda kutip gitu, memproduksi pemain, bukan yang beli. Contohnya kayak ya siapa nih, Madrid atau siapa gitu kan, modelnya kan mereka beli gitu loh. Tapi kalau kayak Barca, beberapa pemain akademinya kan justru naik ke, nah itu model seperti itu, seller itu yang mengharuskan sebetulnya akademi lebih dipikirkan secara serius gitu. Walaupun dengan kehidupan akademi kita yang Ya, masih yang naik masih, turun betul. seperti ini. Artinya kan ya kalau beruntung ada yang beli, kalau enggak ya kontraknya habis dia keluar kan. Ya makanya itu ya karena itu memang harus dipikirkan lebih dari yang sudah gitu. Iya, tapi harus mengajak semua klub dong, karena kan Betul. akan berkutat Iya. di Liga Indonesia dulu gitu. Iya, ya tapi untungnya memang sekarang semua sebagian besar lah ya. Iya. Sebagian besar klub memang sudah mulai fokus, mulai aware dengan pentingnya si akademi ini gitu. Oh, oke. Gitu. Ini beda banget nih. Nah, apanya? Apa? Pemain di lapangan, kapten, mengatur lapangan sekarang harus mengatur dari umur, kelompok umur semua diatur. Tapi abang ngerasa nggak bahwa yang posisi sekarang ini ya butuh jiwa leadership kan? Dan Harus. Di root ini ya. Iya. dan itu abang udah terlatih ketika ada di level klub Ya, atau sebagai pemain. Alhamdulillahnya seperti itu. Kapten timnas, gitu. coy. Ada apa ya? Ada korelasinya lah antara memimpin di lapangan pada waktu itu dengan posisi yang sekarang, karena tetap butuh leadership. Bahkan waktu itu di lapangan kan lebih lebih banyak dinamikanya lah, tahu sendiri kan, pemain kan ada berapa puluh kepala gitu, isinya beda-beda, egonya juga tinggi-tinggi gitu dibanding kalau sekarang kan ada yang staff, ada yang di kantor, kemudian ada yang pelatih-pelatih di akademi gitu. Ya lebih kompleks aja, tapi prinsipnya sama lah, hampir sama. Kalau melihat ini Bang, sepak bola Kalimantan Timur gimana Bang? Kalau sekarang Borneo udah paling terdepan ya dibanding misalnya Iya, Persib Balikpapan atau Mitra betul, Kukar gitu. betul. Borneo sekarang terdepan, anak-anak juniornya jalan semua. Iya. Itu Abang melihat Kaltim ke depannya gimana Bang, si SDM pesepak bola Bang? Kalau untuk talenta sih sebenarnya nggak kalah, cuman di Kaltim itu sekarang itu sangat-sangat butuh kompetisi, terutama di
level usia gitu. Berarti kompetisi internal. Kompetisi Internal internal, ya kompetisi di Kalimantan lah, bisa di Kalimantan Timur lah bisa disebut seperti itu. Karena kalau kita berbicara kompetisi internal mungkin terlalu sempit ya, karena terbatasi oleh satu mungkin klub, yang kedua mungkin ASKOT lah ya kalau berbicara ke PSSI-nya. Tapi kompetisi yang benar-benar bisa diselenggarakan bukan hanya di satu ASKOT, kalau perlu di Kaltim itu kalau nggak salah ada 9 atau 10 saya lupa persisnya. Itu semua gimana caranya ada kompetisi reguler di setiap tahun. Nah, Borneo sebagai satu-satunya klub yang ada di Liga 1 sekarang di Kalimantan Timur, kita berharap menjadi inisiator lah untuk kompetisi kelompok umur ini supaya ada terus. Kita udah pernah menyelenggarakan itu sebelum pandemi. Nah, rencananya tahun depan kita akan mulai menggelar ini lagi, bukan hanya di Samarinda tapi di beberapa kota di Kalimantan Timur. Gitu. Karena nggak boleh putus, Mat. Bima Sakti ke Ponario tuh, kapten ke kapten. Iya. Pemain nasional ini harus ada lagi nih, Bos. Iya, karena kita lihat ya hasil kompetisi internal itu ternyata dari tahun ke tahun itu membuahkan hasil buat sepak bola Indonesia. Kayak Persebaya lakukan dulu. Betul. Terus kemudian sekarang Persija dengan pemain mudanya gitu. Terus Borneo juga gitu. Itu sebenarnya ada efek. Pada akhirnya Rido lah misalnya kita lihat. Ada produknya lah ya yang berhasil. Betul. Karena memang itu yang diperlukan oleh pemain-pemain muda ini untuk mereka bisa sampai, kan nggak bisa tahu-tahu 16 latihan sampai 20 gitu. Latihan selama 4 tahun kan nggak mungkin gitu loh. Harus ada kompetisinya gitu. Nah, kalau kompetisinya ini nggak ada, latihan mereka bisa jadi percuma gitu loh. Menunggu ke 20 itu panjang loh, dari 16 ke 20. Ini kalau kita bicara 16. Kalau kita bicara yang 8, 10, 12 gitu. Anak-anak kalau 8 suruh latihan terus nggak pernah main, ntar bosan berhenti main bola malah hilang malah talenta. 1.500 hari latihan, nggak main. Iya, harus ada kompetisi benar. Kan 365 hari. 365. 4 tahun 1.500. Soalnya kalau zaman Bang Popon ya dulu ya, itu liganya masih 3 pemain asing kan. Jadi Ya. junior udah langsung bisa ngambil 7 slot di tengah rebutan. Betul. Iya. Jadi di kelas Salatiga makanya cepet. Bang Popon aja PKT waktu itu Iya. langsung cepet di liga terus di atas sampai timnas. Wah, tapi Bang banyak yang bingung. Abang memang asli dari Kalimantan atau Saya lahir di Balikpapan. lahir Balikpapan? Orang justru? tua memang Jawa, tapi lahir dan besar Balikpapan. Jadi Berarti saya mulai itu di Balikpapan. Haji Alwi kenal ya? Haji Alwi. Oh, kenal. Mau ditelepon lagi. Haji Alwi dulu. Bikin kompetisi internal Balikpapan biar nanti tanding ke Samarinda. Haji Alwi, tolong ya. Bang Solarnya Alwi tahan lagi. dulu, solar sabar dulu. Di Balikpapan langsung suka sepak bola apa gimana Bang ketika kecil? Saya itu main sepak bola itu di lapangan dekat rumah pada awalnya. Ada lapangan voli, bukan lapangan bola sebetulnya. Lapangan voli justru itu SD umur kelas-kelas berapa ya? Kelas 2 atau 3 lah. Lapangan voli gitu di dekat rumah di situ. Baru habis itu berlanjut ke lapangan besar ada lapangan umum waktu itulah di Balikpapan namanya lapangan Merdeka gitu. Ya dari situlah habis itu baru ikut kompetisi antar sekolah. Oh, antar sekolah itu. Antar sekolah. Ya Antar karena sekolah. kompetisi internal itu memang dari dulu nggak ada ya di sana. Dari dulu Ya. nggak ada. Jadi adanya dulu itu kompetisi antar sekolah. Mulai berpikiran untuk terjun ke profesional di usia berapa Bang? SMA atau setelah SMA? Ya nggak tahu ya ini antara kepikiran atau pengen atau gimana ya. Tapi jalannya itu setelah lulus STM waktu itu. Anak STM coy. Oke. Ini yang pegang gear motor. Ya pegang dia. Di depan pegang. Kapten di depan pegang gear Kapten motor. ngatur lo di belakang. Maju kali ya. Nah, ini nih. Waktu itu begitu lulus sekolah itu langsung dapat tawaran kontrak profesional. Waktu itu timnya Persiba Balikpapan. Tapi memang saat usia sekolah udah ikut zaman itu cuman suratin ya adanya ya. Nah, dari usia berapa tuh kelas 1 kelas 3 SMP 1, 2, 3 STM tuh rutin selalu ikut Suratin. Oh, langganan. Ya, jadi begitu selesai lulus langsung dapat tawaran untuk kontrak profesional waktu itu Liga Indonesia namanya. Di Artinya Persiba. dari zaman Abang SMP udah disorot dong ya. Di Balikpapan sendiri. Di Balikpapan, iya. Karena kompetisinya rutin waktu itu. Untungnya ya. Oh, sekolah ya, yang Antar porsennya gitu antar lah. sekolah, iya. Itu. Ya berarti suratinnya mau wakili Balikpapan. Suatinya wakili Balikpapan Persiba. Oh, diambil tim senior. Diambil tim senior. Abis itu ke PKT Bontang. Saya Persiba Balikpapan itu 2 tahun.
Oh 2 tahun. Menit main nggak bang? Lumayan, Oh dapat menit. dapat. Oke. Langsung dapat waktu itu. Terus 2 tahun Persiba degradasi baru saya ke PKT. Oh, yang pas turun ke Liga 1 Liga divisi utama waktu itu. Divisi 1 waktu Divisi itu namanya. 1 waktu itu, Dari iya, divisi utama ke divisi 1. Berarti abang main liga udah umur 17-an kali udah main liga. 18. 18 udah main liga. 18. Kontrak profesional, Bro. Buset. Gila. Nah, karirnya cepet ya bang karirnya bang. Iya sih kalau Iya, dipikir. nah, karena Suratin suratin langsung liga, langsung liga umur 18 bener di Dan liga itu tahun bukan pertama. magang kan, Bang? Artinya Enggak. tanda udah tangan tanda kontrak tangan profesional kontrak. kan? 450.000 waktu Gila. itu gajinya. Berapa? Gajinya? 450.000 Semusim. sebulan. Sebulan. Oke. Lumayan itu. Itu mah gede. Gede lah tahun itu. Untuk usia 18 tahun mah oke itu. 450.000 Iya, 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 98. 98 bener. Iya. Oh setelah itu Persiba degradasi abang ditawari oleh PKT Bontang. PKT betul. Mereka memantau abang berarti terlebih dahulu. Ya dekat karena dekat kan. Bontang Bontang, Balikpapan. Balikpapan ya. Hmm. Pasti ya begitulah pokoknya. Tapi waktu itu sempat seleksi apa enggak ya di PKT ya? Kayaknya enggak deh. Jadi nggak ikut seleksi, Jadi langsung tawarin pokoknya datang kontrak. latihan langsung negosiasi Lewat kontrak. Samarinda dulu tuh. Iya. Itu belum kepikiran Pak. Lewat dulu. Masa depan aku di sini. Samarinda. Jadi Bontang itu tim yang masuk final ya bang? Iya, tahun pertama saya di Bontang tuh langsung final. Wah anjir. Dua sama Fahri Husaini coy. Sama Fahri Husaini duetnya. Satu SD tahu. Iya, kalau sama PSM. Tim itu yang maksudnya yang lolos itu abang pertama kali tuh tahun pertama abang itu. Tahun pertama di PKT. Langsung final sama Zulkifli bang. Zulkifli. Kok enggak bentar itu tahun pertama bang. Tahun Langsung masuk tahun pertama di PKT. di PKT, iya. Kan 2 tahun Langsung sebelumnya final. di Persiba. Iya soalnya match itu kan saya lupa ya match pertama Liga Indonesia yang saya nonton itu kapan tapi kayaknya itu Oh, oke. itu masih era Persisolo kan Persisolo yang Pelita Solo. Gua lupa itu ke. Iya kayaknya. Iya Pelita Solo. Iya, Pelita Tapi Solo. itu finalnya yang PSM-nya Persipura Bintang. yang masih strikernya orang Lamongan. Emang ya? Iya masih. Aduh siapa lupa namanya Tuhan. Persipura, Persipura. Iya mantan striker Persela pindah ke Persipura. Lokal. Lokal. Aduh lupa namanya. Nah itulah itu awal-awal saya nonton. Kalau nggak Berarti salah. finalnya Bang Popon yang ini nonton? Itu kayaknya pertandingan pertama Liga Indonesia yang saya nonton. Oh final dalam hidup pertama kali. Iya. Oke. Itu yang Di pertama kali. GBK. Tapi itu Iya, iya. nama Bang Ponario kayaknya. Ya Nggak ada lah. Belum. Belum tahu lah orang. Fahri Husaini soalnya. Iya, maksudnya Icon. masih Sumardi, ini ya. Jedonali. Iya, Ah. benar. Itu duet di tengah waktu itu siapa ya? Waktu itu mainnya itu 352. Pelatihnya kan ini Dubrovin. Sergei Dubrovin. Sergei, Jadi tengahnya itu kalau nggak salah ya Pujo, Mansur, Fahri Husaini. Sumpah bang, Mansur itu bagus banget bang. Iya. Kalau sekarang kayak siapa ya dia? Itu bagus banget Iya bang. kecil tapi Iya. susah banget Kalau diambil sekarang- bolanya kalau dikejar tambah jauh Kalau malah. sekarang Andre Cobra kayak Mansur. Oh iya Andre itu. Nah bang Popon Iya. di sebelah kiri, Saya kiri winger malah. Iya. Jul kanan. Ijul kanan. Oh. Saya bayangin Wing. udah main winger terus sebelah kiri lagi. Padahal kaki kanan. Padahal kaki kanan. Emang waktu di Persiba apa gelandang? Gelandang di Persiba gelandang. Oh kesini gelandang penuh ya bang. Ada Mansur, Bro. Ada Mansur, ada Bang Fahri. Nah itu udah itu Mansur. Itu Mansur beneran deh. Tempel di kepala. Ini PSM Yang belum tahu Mansur lihat highlightnya PSM lawan PKT final. Itu ada nomor 8 itu Mansur. itu top. pun juga tidak diduga kan PKT masuk final waktu itu kan. Iyalah. Itu underdog Kita banget itu. satu-satunya tim yang nggak pakai pemain asing. Underdog itu seingatku. Iya, kita nggak pakai pemain asing. Tim lain pakai pemain asing. Waktu itu kan masih 3. PSM kan waktu itu Carlos De Melo. Carlos De Melo, terus siapa? Striker? Aldo ya? Bukan, Bukan. belum itu Aldo. Lupa saya. Terus belakangnya tuh ada lagi si ininya si apa? Josep Lewono ya? Central defendernya Josep kalau nggak salah. Itu. Sama Aple Enggak. Apa Ortiz sih? Roni Ririn. Ortiz Roni, Belakangnya kalau nggak salah Oh, Roni Ririn, terus Hendro. Iya, Iya, Hendro Hendro itu yang Kartiko. Hendro, Kurniawan, Bima. Wah, berarti abang ngelawan idolanya dong? Iya. Tim juara itu PSM waktu itu. Iya. Itu juara. Juara. Abang semifinal itu yang mengagetkan sih. PKT bisa lolos ke di semifinal tuh emang Iya, itu gentingnya tuh di Persikota. dari 8 besar juga udah kayak Marwah. Persikota. Oh, lu gara-gara Persikota. Iya. Persikota, the best. Itu kita nyangkanya saat itu Persikota yang Marwal, lolos. Komang, Mariawan, waktu Iya. itu Nova Zainal.
tiba-tiba PKT PKT yang menang. Iya Di final gimana Bang pas ngelawan bintang-bintang itu Bang? Ya lebih semangat aja karena sebelumnya kan udah pernah ketemu waktu itu wilayah timur kan kita Oh iya benar. lawan PSM. Kita waktu itu main di PKT kalau nggak salah menang 1-0 Lawan PSM. lawan PSM. Oh sama-sama satu bagan ya? Wilayah timur ya? Wilayah timur waktu itu. Iya. Oh udah gak gentar tuh Bang lawan bintang-bintang. Udah enggak, malah Timnas. semangat sebetulnya justru. Tapi ya hasilnya gitu. Iya. Itu 2000 2000. 2000 musimnya 2000, iya. 99 2000 kan. Di titik itu Abang sempat kepikiran bakal masuk timnas gak? Di final itu. Masih belum kepikiran bakal Belum. gabung timnas Bang? Enggak ada. Karena udah duet sama Fahri di situ. Lawannya udah Mas Bima. Iya. Kurniawan, coy. Tapi itu semua Kurniawan. mata ada di PSM sih. Iya lah, karena skuadnya itu semua mata tuh ada di situ. udah Itu paling ya untuk waktu itu yang paling mahal kan karena mereka dari PSPS kan. Dari Pelita ya. Iya itu paket Dari Pelita ke PSM. Paket timnas Bang itu Terus paket. Bima, Kurus waktu itu, terus Aji, benar, Aji Santoso, Hendro. terus Aji, Hendro, gitu. Itu paket juara. Habis itu kan mereka yang ke PSPS kan, Oh iya. Iya. yang tim mahal juga habis itu, cuman nggak juara. Itu di Liga 1 tuh paketan juara itu ya Bang mereka ya Bang. Iya, zamannya itu nih. Kalau ada Kurniawan Udah ada Hendro pindah. udah paket juara tuh. Kurniawan tapi paling sering tuh. Juara terbanyak kayaknya ya? Iya. Liga Indonesia. Waktu saya masih PSM kan dia Persebaya. Juara itu juga. Iya. Atau tipis banget Bang. Iya, Match terakhir juara itu. juga tuh. Tandingan terakhir. Itu seru tuh pertandingan terakhir 2004 Persija, Iya, Persebaya, PSM. Saya Tipis semua. PSM sama PSMS. PSMS Medan. PSMS Medan. PSMS Medan masih jaya-jayanya PKT waktu itu yang lumayan kesorot Sumardi kiper. Iya. Sama Martin. Martin tahu. Martin tahu. Dia kan panggil timnas habis itu di situ. Iya, Martin tahu. Sebelum ke Arema itu. Iya. Abang itu di PKT langsung ditawari PSM musim berikutnya. Enggak, saya ke PSM seleksi malah. Hah? Iya. Kok bisa seleksi? Ya kan di PKT Kan udah kan, reguler nih di dua. Iya. tapi di PKT spotlightnya kan saat runner up. Oke. Iya. Tapi kan setelah itu kan Biasa lagi ya. biasa aja gitu loh. Iya, tapi kan secara permainan Abang reguler di PKT kan. Maupun Iya. di Persiba ya. Saya masuk PKT 2000 sampai 2003 kalau nggak salah. Yang dapat spotlight kan di pertama aja, musim pertama aja. Musim kedua, musim ketiga kan prestasinya biasa aja. Oke, akhirnya harus Gitu. seleksi lagi. Seleksi di PSM seleksi. Saya seleksi sama ini juga, sama anak-anak PKT juga waktu itu, si Ridwan bek kanan tuh. Aduh, yang yang gondrong. gondrong tuh, terus sama ada strikers Ridwan Salam gitu. Bertiga saya seleksi di Abang dapat PSM. info di Makassar dari siapa? Emang ada pembukaan seleksi? Mm-mm. Abang coba dah. Diajakin si Ridwan ini sebenarnya kan ada link dari Sumardi kan kalau si Ridwan kan. Itu kan masih keluarga mereka itu masih saudaraan lah. Ya udah ke PSM seleksi. Dan itu pelatihnya siapa waktu itu? Samsudin Umar, Pasam. Oke. Langsung lolos tuh. Langsung lolos. Oke, jadi 2003 Abang seleksi di PSM dan langsung lolos di situ. Langsung lolos. Itu yang zaman Gonzales sama Arevena kan? Iya. Oscar Aravena. Gonzales Wah, itu sama bagus, Oscar Arapena. Iya, karena waktu itu PSM tahun pertama di take over Bosowa. Pertama kali pakai Bosowa ya? Iya. Ada uang lah buat membeli pemain-pemain. Iya, gitulah. Wah, itu gaji udah naik dong, Bang. Dari 450.000 Alhamdulillah udah juta itu. Udah naik, udah juta. Udah juta lah. Kemudian yang saya kaget adalah Bang Ponario langsung klop itu salah satu pivot terbaik Indonesia Bang, Samsul Hairul Samsul sama ya, Ponario iya, Astaman itu. iya. Itu di Indonesia itu dua terbaik deh. Iya. Ini kemana-mana bareng terus nih. Mau ke timnas, balik ke PSM, Iya. bareng-bareng terus tuh. Betul. Itu akhirnya bagaimana Bang Pon dapat menit dan bisa duet di tengah berdua itu tak tergantikan. Karena waktu awal itu Pak Sam masih pakai, kalau nggak salah ya, masih pakai 352. Itu hampir semua tim di Hampir Indonesia semua saat tim waktu itu 352. pakai 352. Jadi dengan skema 352 emang pakai pivot 2. Iya, untuk Gitu. untuk rap-rap di tengah Untuk ya. itu di tengah. Nah, itu kan perjalanan ada pergantian pelatih itu. Oke. Baru masuk Lasi Miroslav Janu. Janu almarhum. Ya, dia ngerubah 442. Oh, Miroslav Jan udah almarhum. Udah. Udah. Iya.
di Surabaya. 4-4-2 ini nih. 4-4-2. Itulah shiftingnya atau berubahnya pola 3-5-2 di Indonesia ke 4-4-2 Dari ya, Janu ya? dari Miroslav Janu. Tapi yang di bisa main PSM. 4 di tengah sejajar cuma Bang Popon sama Justru Samsul itu nggak tahu ya kenapa, untungnya gitu loh bisa adaptasi. Kan waktu itu kayak namanya 4-4-2 harus nyerang harus bertahan juga. Iya, deh. Punya nggak Bang main 4-4-2 Bang? Enggak sih sebetulnya. Emang nggak? Enggak waktu itu nggak tahu ya ini Karena bagus, sama nggak bagus. sih? Cuma lebih posisi serang Kalau lewat kanan kalau lewat waktu sayap itu aja. kalau si Miroslav Janu untuk ngatasin di tengahnya, wingernya kanan kirinya juga aktif masuk gitu loh. Kalau kita nyerang lewat kanan, si wingernya jadi masuk di tengah gitu loh. Jadi 3 midfieldnya tetap di tengah karena winger kirinya masuk. Begitu Itu juga di Fagundes kanan. Ya, Fagundes. Fagundes tapi musim kedua. Oh baru musim berikutnya. Dan musim berikutnya. Pertama Christian dulu. Christian, Toledo, Aravena. Oke, oh iya benar. Oscar. Itu yang paling klop yang itu sih Bang, yang Irsad, Bang Popon, Samsul, Fagundes. Wah itu 4. Iya. 4 saja. Jarang ada yang bisa main 4 sejajar coy soalnya di Indonesia. Ya, tapi Fagundes kan free roll dia kemana-mana. Iya, akhirnya kan kita baru Tapi tahu jawabannya lebih disuruh fokus ke- di kiri. Iya, masuk Untuk ke akhirnya kiri. beberapa musim kemudian main nomor 10 dia. Awalnya iya, main iya. kiri. Betul. Tapi ini pivot gua gak ngerti dia bagus banget. Iya, itu klub sih. Maksudnya duet pivot. Iya, di Indonesia siapa lagi ya sebelum Gak ada. Atau sebelum Samsul Hairudin dan Ponario Astaman itu Di tim Bima Sakti sama siapa di tengah? Nggak ada pivot. 3 semua dulu. Kalau zamannya Mas Bima dia sendiri. Iya, Dia Duanya ya, lebih playing attack. ya. Oh, Iya, dua duanya main lebih ke atas attack. ya. Bima Iya. Fahri Ansari. Iya, gitu. Azhar Lubi sama Betul. Fahri Husaini ya. Atau iya. Uston Imran. Di depannya ya. Gitu. Iya. Nah. Sebenarnya Bang Popon itu nomor 8 apa nomor 6? Gimana ya kalau di 4-4-2 susah juga nyebutnya antara 8 sama 6. Karena sama aja. tugasnya maju mundur. Bang Popon bukan 10 kan? Bukan. Oke. 10 ketika di timnas ya Firman Utina dong. Iya. Lebih di Gitu. depan kayak Fagundes. Saya sama jadi Samsul ya tiga. gantian. Kalau Samsulnya nyerang, saya tahan di belakang gitu. Nanti kalau saya yang naik, Samsul yang tahan di belakang gitu. Oke. Tapi Gitu. tugas pengalir bola ada di Samsul Hairudin atau Ponario Astaman. Ketika bola kerebut nih Iya. dari lawan, itu akan dipasing ke Ponario Astaman untuk ngatur atau Samsul Hairudin. Karena Berimbang antara saya sama Samsul sebetulnya. Benar-benar berimbang sebetulnya. Porsinya sama. Cuman memang kalau tenaga emang nggak ada lawan si Samsul. Jadi lebih kelihatan dia ada di mana-mana Mana-mana, gitu ya. loh. Kelihatannya saya yang bagian passing gitu. Padahal si Samsul juga melakukan itu. Plusnya dia adalah karena staminanya kuat, daya jelajahnya sebetulnya lebih tinggi. Dan itu yang ya mungkin karena itu kali bisa jalan gitu loh. Karena Samsulnya kuat banget. Saya telat dikit udah ada Samsul yang cover gitu. Iya, kita pada akhirnya gak punya gelandang kayak itu lagi ya. Maksudnya setelah era Samsul Hairudin dia. Yang bisa Iya. Yang gaya mainnya gitu. Iya. Terakhir kan di Rashid Bakri. Iya, Ya, mirip-mirip Ya, lah. Mirip-mirip betul. Semua eranya berubah kali ya, udah nggak pakai, Berubah udah nggak ininya, pakai breaker. formasinya Iya. juga berubah. Gimana Bang main di belakang striker-striker jagoan saat itu Bang? Aravena, Eloko. Gampang lah. Tinggal kasih aja. Tinggal kasih aja. Mereka lepas rebut, kasih Iya, lagi. Kita fokusnya second ball. Mereka syuting, mereka gocek, gagal, bola balik lagi kita rebut lagi second ball, mulai lagi serangan. Waktu itu kaptennya siapa Bang di PSM saat itu? Kaptennya kalau pertama saya masuk itu kan ada Jet Donald, ada Roni Ririn waktu masih itu. Nah selepas mereka Haris. saya Oh Bang Popon Langsung. langsung. iya Berarti abang pertama kali jadi kapten itu di PSM Makassar. iya Itu ada Haris kan Bang ya? ada Oke. Ada Samsul juga kan maksudnya? ada Putra Kota asli, lokal ya. putra asli Makassar. Kenapa? Waktu itu siapa yang kasih ban kapten pertama kali? ini apa kalau Rebukan. zaman Janur rebukan. Voting Bang. Voting. Elektabilitas Abang itu saat itu. Iya. Gila. Aura bro, aura bro. Itu aura. yang lain jarang. yang lain nggak mau repot kali. Ya, kayak pilih ketua kelas aja. Kita nggak saling kenal nih sama teman-teman tiba-tiba. Kayaknya dia aura bro. Aura. Abang sama siapa saat itu kandidat PSM kapten? Samsul. Oh antara Ponario atau Samsul. Akhirnya pilih Ponario Astaman. Haris bahkan enggak? Karis ya juga. Karena Bang Hendro udah cabut. Udah. Itu saya masuk itu cuman dari luar ya. Saya Karis sama Ridwan. Oke. Yang lain kan Mortisan. Ya. Udah di situ Terus ya. siapa Samsudin bukan. Kok lupa saya. Adiknya Samsudin Batola. Sain Batola, terus Irsad.
Irsan karena Andi Odang Andi Odang masih di situ. masih di situ. muda Ya kan itu semua berarti. dari situ semua. Yang luar cuma saya sama Karis. Karis, iya. Sama kiper Ucok Sari Gultom. Oh. Tahun pertama tuh. Dan bisa langsung klop ya orang-orang itu ya, orang-orang yang dari Iya, luar bagus itu main. Gimana abang dari ya walaupun Balikpapan banyak orang Makassarnya juga kan suku Bugis Makassar banyak banget di Balikpapan. Tapi ini kan abang yang keluar yang merantau Iya. ke kota orang. Rasanya gimana bang waktu itu masih muda? Seneng aja sih. Emang Waktu itu suka kalau merantau? saya seneng ya ngerasa nggak ada masalah sih waktu itu. Enjoy Aja gitu loh. Nggak tahu juga kenapa. Tapi abang sadar nggak bahwa penampilan seorang Ponorogo Astaman itu sudah mulai dilirik oleh mata Indonesia gitu bahwa ada pemain muda bagus nih di Makassar nih. Ponorogo Samsul. Waktu itu iya karena kan itu karena zaman itu masih zamannya ini ya apa koran bola. Iya, betul. Masih ada tuh Betul. kan. Nah itu sering emang keluar di koran Koran. gitu di bola itu jadi cover jadi ini ya udah sering gitu loh. Dan berarti kapten pertamanya di PSM ya bang. Latihan pertama di PSM. Setelah itu 2004 ini adalah salah satu timnas terbaik bang AFF. 2004. Piala Abang Tiger. masuk nggak di situ? Iya masuk. Piala Tiger kan? Masuk lah. Bang Popon masuk dong. Itu yang Itu sebelumnya abang udah pernah U23 tapi masuk kepanggil ya bang? Apa enggak? Enggak, saya itu usia 19 kelompok umurnya. Kepanggil timnasnya. Timnas main. Untuk kemana tuh? Waktu itu kita main di Filipina. Itu berarti Kualifikasi waktu Piala di Asia usia 19 di PK. Persiba. Oh di Persiba udah timnas Iya. abang. Usia 19. Berarti dari suratin itu udah dilirik dong. Iya. Ya lirikannya berarti udah lama ya, udah. Usia 19. Ya pantas waktu Persiba itu. langsung kasih kontrak profesional orang di Mungkin karena nggak tahu ya waktu usia 19 itu kayaknya nggak banyak deh yang udah main di Liga. Saya salah satunya. Itu privilege ya. mungkin tinggal lihat Datanya data aja data kali. Oh aja. ini ada Oh, di usia klub ini 19 ada. main Iya. ini coba dong panggil gitu. Karena kan waktu itu lebih mendominasi anak-anak diklat ya. Iya, itu Diklat. siapa abang duetnya di tengah? Angkatan Usia 19 saya mainnya ini malah central defender, stopper waktu itu Nah, ngomongnya. ini aneh berubah lagi. lagi. Berubah lagi. Usia 19 timnas saya itu usia 19 angkatannya Bambang, Purwanto, Oke. Eli, terus Ismet, Oke. terus Leo Saputra, kipernya Silas Ohe, Silas Ohe. belakang Warsidi, adiknya Nuralim si Nurafik, gitu. Gelandang Enjang Rohiman. Nah, ini mah cikal bakal timnas Senior. yang kita pada akhir ya lihat Tonton di terus, senior juga. iya. Ismet, Iya, Ismet Sofian. Ismet bek kiri malah waktu itu. Mahyadi dari Diklat Mayadi Sumatera Diklat. Utara. Mandau. bukan. Itu kok Maya? Tadi saya bilang Mayadi apa Warsidi? sih? Warsidi. Warsidi. Mayadi nggak center masuk back. tuh. Mayadi enggak, Mayadi kan di bawah. Di bawah ya, angkatan bawah. masih. Oh, Itu. tengah berarti Jang Rohiman yang pegang. Tengah Jang Jang. Rohiman Ya, waktu itu ada namanya Rohiman. Eko siapa lupa. Abang kenapa jadi back? Waktu itu Pelatih. di tengah kan lumayan ketat tuh. Enjang, terus si Eko itu, terus ada anak Padang namanya Boy Rifki gitu. Terus ya nggak tahu waktu itu central defendernya Hari Saputra, Nurafik sama Warsidi. Oke. Kan tiba-tiba pas pertandingan terakhir kan pelatihnya Bernasum waktu itu. Pertandingan terakhir lawan senior. Uji coba lawan senior di GBK. Oke. Isinya yaitu Mas Bima, Kurus, Itu lagi. Widodo, Eko Purjianto. Generasi sebelumnya nih ya. Iya, yang kita ngelawan itu. Saya disuruh main central defender sama Bernasum. Justru saya injek Kurus tuh. dia marah. Keinjek nih bukan sengaja nginjek kan. Woi, biasa aja kan. Senior. Sorry mas. Senior. Bos Itali bos. Tapi, men, emang mental rap-rapnya udah dari U19. Injek dia marah. Sorry mas nggak sengaja. Kenapa nggak marah balik? Belum berani waktu itu. Di Saya situ bakal kapten loh. uji coba terakhir itu dipasang di Main back. stopper waktu Akhirnya itu kan pas kita kualifikasi manggilnya. turun Itu uji jadi coba back. terakhir. Setelah itu berangkat ke Filipina. Pas pertandingan pertama, pas pengumuman pemain line up dan lain-lain itu meeting disuruh main stopper. Berarti siapa aja Warsidi, Main. Abang, Saya mau Hari. saya Warsidi, Nurafik. Oh Nurafik Hari Saputra yang Hari bench. Saputra ya. Hari Saputra yang bench. Pertandingan pertama lawan Korea. Kita kalah 3-2. Oh tipis bang. Menit terakhir kalah. Draw 2-2.
Bambang sama Pur kalau nggak salah yang golin. Oh, Bambang Purwanto, bapaknya Arkan ya kakak. Arkan kakak. Unggul duluan terus lagi. 1-0 samain 1-1, 2-1 samain 2-2. Menit terakhir kita masukkan lagi 3-2. Waktu itu strikernya dia siapa? Yang pernah di Inggris tuh. Spurs kalau nggak Sol Ki-hyun apa siapa tuh? Oh, Sol Ki-hyun iya. Iya. Nah, iya, berarti kan tim ini tuh rata-rata diklat kan, Bang? Diklat. Abang doang yang dari klub. Iya. Liga tapi bos. Karena udah liga. Liga paling Diklat tinggi rata-rata lagi. waktu itu kan kalau untuk kelompok umur paling top ya emang dari Diklat. Iya. Salatiga, Ragunan, Diklat Iya Medan. karena yang nggak ada tim junior gitu ya dulu mah. Iya. Nggak ada, udah Nggak ada. satu, Usia 19 doang kalau waktu itu timnasnya. Nggak ada usia 16 atau 17 atau berapa. Nggak ada. Kan usia 19 doang. Sebelum itu kan Primavera Bareti. Iya benar. Iya, tim yang abang lawan itu kan. ha-ha. Tim senior yang abang lawan. Giliran saya kan Krismon Ragunan aja kita cing. Iya, kan 98 lagi Krismon tuh. 98 99 enggak ada Itali Ragunan. Dolar lagi naik nih, dolar lagi tinggi. Berarti abang tuh harusnya angkatan Bareti ya bang? Enggak, Kalau sama- di bawah. Emang Oh, di di bawah bawahnya Bareti, Bareti, emang di tipis bawahnya ya, tipis Bareti, ya? iya. Setelah Bareti emang kita gilirannya gitu. Tapi gara-gara Krismon nggak ada. Gara-gara Krismon Ragunan. Nggak ada keluar cukup. negeri ya. Nggak ada dong. Sawangan, Ragunan. Iya, Panggilan timnas pertama 2000 berapa bang? Yang 2004 itu? Yang senior. Iya. Senior 2003. Oh 2003 udah ada 2003 panggilan. akhir tapi. Oke. Iya, setelah mereka Piala Tiger 2002. Yang adu penalti ya? Yang adu Lawan penalti. Thailand. Iya. Oke. Itu. Itu dipanggil untuk Untuk kualifikasi. Iya, untuk kualifikasi. Oh yang dulu Waktu masih itu. Amerika. Pertandingan pertama dipanggil bayangin kagoknya ya, pertama dipanggil senior, terus itu tim nggak ada perubahan sama sekali dari Tiger 2002. Jadi cuman saya masuk sendirian. Hah? Iya. Duet sama Bang Bima dong. Imran. Waktu itu mereka lagi nggak ketemu karena mereka lagi ikut apa sih klub kita yang main di ini Petro kalau nggak salah. Oh. Petrokim. Yang mewakili Indonesia di mana itu? Iya. Yang Mas Bima LG apa ya? patah itu? itu. Oh iya, iya. Oh yang Iya. Bayi Cenggut ya. Oh. Iya oke. itu. Oh. Itu saya dipanggil sendiri di situ. Nggak ada teman. Untung kenal sama Bambang. Bambang Oh, udah Bambang duluan udah berarti ya. duluan. Bambang kan dari udah SEA duluan. Games Bambang ya. Ismet kan udah duluan emang. Iya. Itu. Batal lagi. Nggak jadi main. Hah? Kenapa? Iya kan? Nggak tahu waktu itu lawan Nigeria apa siapa timnas Nigeria apa Oh, Liberia. uji coba ini? Iya uji coba. Nggak jadi datang kan. Krismon juga. Jadi batal. di Nigeria lagi Krismon. Berarti angkatan U19 ini yang udah promosi tuh Bambang, Ismet. Bambang, Ismet, Pur sempet, Warsidi lama. Oh iya. Terus siapa lagi ya? Bang Popon ini nggak suatu saat saya akan menyusul mereka. Iya dong. Udah tuh dari situ udah Iya. mulai siap fight. Iyalah. Dan 2003 dipanggil nggak main. Nggak main. 2004 pembentukan 2004 Tiger. Tiger sekaligus persiapan Piala Asia kan. Ya. Peter Witt. Habis itu. Itu lucu tuh. Ivan Kolev, Peter Witt, Ivan Kolev lagi. Balik. Dari 2000. Kan 2002 pelatih Piala Tigernya kan Ivan Kolev. Ivan Kolev. Iya, iya. Peter Witt di Thailand. Ya, Peter Witt. Ya, kita kalah sukses sama- di Iya, Thailand. sukses Kita ambil Thailand. Peter Witt tuh. Nah, waktu itu pas Ivan Kolev hasilnya kurang bagus, masuk Peter Witt. Oke 2004 itu. Termasuk Piala AFF-nya waktu itu Peter Witt. Iya, Piala Tapi Tiger begitu itu. ya begitu setelah Dia gagal Piala di- hasilnya jelek, Heeh. kurang bagus, Kolev. masuk lagi. Iya. Ivan Menjelang Kolev. Piala Asia 2007 kan. Enggak, 2004. 2004 juga Ivan Kolev. 2004 Ivan Kolev ya? Iya. 2004 Peter Witt bang. Enggak. Kan yang 2006. boas itu Yang iya, yang Tigernya iya, yang AFF-nya iya. ah, Tapi yang Piala Asianya Ivan Kolev. oh iya 2007 ya Ivan Kolev betul. 2004 juga. 2004 maksudnya ini. 2004 juga. 2004 Peter Witt tahu gua. Piala Asia. Oh Piala Asia, iya oh AFF ya, AFF Peter Witt. AFF-nya Peter 2007 Witt. yang Bang Popon Bukan cetak. 2007. Bukan 2007. 2004 yang Jadi lawan Qatar 2004. nyetak Iya, gol kan? jadi Piala AFF Iya, sama iya, Piala betul, Asia betul, itu betul. deketan. Yang Betul, Kuwait betul. ya? Iya. Qatar. Qatar. Yang cetak gol Bang Mainnya Popon. Cina. Itu Kolev. Itu Kolev Iya. benar. Karena iya benar. Orang gua inget sih. Lah terus dia abis itu kan Piala Tiger yang 2006 SEA Games itu kan Peter Witt lagi. Iya. Nah makanya saya bilang tadi kan Ivan Kolev, Peter Witt, Ivan Kolev bolak-balik aja nih dua.
Iya, inget. Karena 2004 sama Yang pada akhirnya dia coret Orang Boas Piala itu. Asia 2004 Rocky ngambek sama Ivan Kolev nggak dimainin, mau pulang dia ngambil tiket sendiri. Oh, Ivan kok. Itu Ivan Kolev. Berarti dua pelatih ini bolak-balik untuk Bolak-balik. empat turnamen ya? Iya. Ntar AFF dulu apa Piala Asia dulu Bang 2004? AFF dulu. kan Desember. Oke, Iya. AFF dulu. Ntar dulu, AFF dulu Piala Asia dulu. Itu AFF Soalnya 2004. AFF 2004 Desember, gue inget Ismet buat Itu. korban tsunami Aceh katanya. Apa namanya? Yang final si Boas patah kan? Singapura. Iya. Itu Desember Bang. Iya. Itu Desember 2004. Iya. Piala Asianya Juni 2004. 2004. Iya, jadi Piala Asia Pokoknya dulu. bolak-balik lah itu dua, Ivan Kolev sama Peter Witt. Oh berarti itu dulu, harusnya Piala Asia dulu. Gagal di Piala Asia makanya cuma satu kali Iya. draw. Ivan Kolev dipecat, datang Peter Witt untuk Piala Iya. Tiger. Oke. Habis itu dia 2000, pimpin sampai iya, SEA betul. Games Heeh. 2006. Gagal lagi. Ribut sama Ya. Boas. Dia Kolev dipecat. lagi 2007. Peter Datang Rumaropen lagi. datang Iya, ganti Boas. Datang. Oke. Gagal tuh. Iya. Dia diganti. Kolev kembali Piala Asia. Betul. Oke, kita bahas Piala Asia dulu berarti 2004. 2004. Bang, 2004. Tiba-tiba kita bisa mengalahkan Qatar dengan seorang pencetak gol bernama Podario Astama jarak jauh. Kebetulan aja gol kedua itu kan, gol pertama juga Budi waktu itu kaget juga kita gol. Semuanya Iya. berarti kaget berarti bisa menang gitu. Bang. Kaget lah. Waktu itu kan sama sekali nggak diunggulkan gitu loh. Kita Tapi juga, Qatar juga belum sebagus sekarang waktu itu, Kak. iya betul. Cuman kan ya level kita kan juga jauh waktu itu di bawah gitu kan ya. Setiap pemain waktu itu cuman fokus ya udah kita kasih yang terbaik aja lah, pokoknya habis-habisan aja lah gitu. Nggak ada kepikiran untuk menang sama sekali bahkan. Saat itu Bang kelihatan banget Bang Liga Indonesianya pas main di kompetisi level atas ya. Kita main hajar-hajar, gampang kartu kuning loh Bang kita Bang. Iya. Pulalo belum apa-apa misalnya kartu merah gitu. Tadi launchingnya kan kartu merah. Iya. Yang kita kalah 5-0. Itu Pertandingan kedua. gimana Bang di turnamen itu Bang? Secara target, secara kesiapan, secara chemistry saat itu di 2004 itu yang tim Piala Asia bagaimana Bang? Justru malah waktu itu ya Ivan Kolev malah pendekatannya itu lebih kepada fisik. Eropa Timur lah, iya, ya, Eropa fisik Timur. bukan dalam arti apa lari ya, tapi body charge. Oke. Kita lebih strength lah. Iya, di lapangan. harus lebih berani karena kalau kita cuma mengandalkan speed lalu juga apa stamina gitu. Mereka kan lawan-lawan yang kita hadapi waktu itu kan lebih unggul secara postur gitu ya. Naturalnya Jadi mau nggak mau ya daripada kita balapan sama-sama 3 langkah nih tapi mereka duluan gitu ya, kita pendekatannya waktu itu lebih kepada body charge gitu loh. Jadi kalah jangkauan itu tercover gitu. Pas mencetak gol Abang jangan pas bola melesak cus gitu. Apa yang Abang rasakan saat itu Bang? Jangankan orang yang nonton, saya aja kaget itu gol. Lah Abang tapi lihat tendang Kalau lihat tendangannya lah bolanya bilang, wah masuk nih, ada gitu. Iya. Ya, tapi tetap aja kaget, nggak nyangka kalau itu bisa gol. Tapi Gitu. Pilot Rosier dipecat coy gara-gara gol itu. Iya, Troser mah Itu dipecat gara-gara Indonesia mulu. jingnya dia itu mulai dari Iya, situ kali ya. Troser mah Kalau ketemu selalu Indonesia ketemu sama masalah mulu Indonesia, dia. habis itu dipecat. Makanya dia kesel banget sama Indonesia tuh. Nah, tapi di tim itu kan tim bagus banget sih, Bang. 2004 ini sampai 2004. nanti Piala Tiger sampai nanti 2007 lah. 2007 itu. Puncaknya Napasnya tim ya. ini ya. Iya. Bongkar pasang aja tuh. Iya. Apa yang membedakan tim itu dengan tim sebelum-sebelumnya? Yang gagal di 2000, gagal di 2002, gagal di kualifikasi yang hampir udah mau lolos, Iya. kalah. Kalau saya pribadi sih ngelihatnya justru sebenarnya nggak ada yang lebih istimewa lah kalau memang mau dibandingkan ya. Tim sebelum yang tim saya ini juga Sangar oke, juga sangar gitu loh. Tapi mungkin karena ada sedikit beda tahun, beda antusiasme kali ya. Jadi kelihatan yang tahun saya lebih rame gitu sehingga timnya lebih wah gitu, lebih sangar gitu. Padahal kalau dilihat sebelum-sebelumnya juga nggak jauh beda. Pendekatan oke formasi juga. Bang, Kolev kan suka banget 4-3-3 Iya, mungkin itu juga kali sehingga lebih banyak penyerang di Iya, depan gitu sayap-sayap gitu. sehingga lebih eksplosif lah mainnya gitu sehingga mungkin ada di situ kali perbedaan sehingga kita lebih banyak menyerang sehingga orang
lebih semangat kali nontonnya ya. Gitu. Soalnya angkatan Bang Popon yang 2004 itu adalah peralihan transisi dari timnya Bima Sakti, Adi Iya, Santoso. bongkar pasang ini kan lagi bongkar Generasi pasang. ini tuh akhirnya terganti gitu sama timnya Bang. Ya, Popon. makanya Rocky ngamuk juga. Iya, Rocky kan tim SEA Games 97 baru itu. Sebelumnya ya, tim lama ini. Ini tuh generasi itu tinggal sisa Kurniawan di 2004. Betul. Udah sisanya itu deh. yang senior memang sisa Kurniawan. Iya. Emang peralihan ya Bang Udah berarti. terganti sama BP tuh ya, mulai Iya. BP terus Iya. Mulai tuh tak terganti. Kalau- Eli benar, udah kalau bisa isi dibilang kanan sih ya dari Eli, usia boy. 19-nya saya waktu itu. Iya kan, pergantian Ismet, generasi. Iya. Eli, Bambang, terus Karis. Ya. Budi, Hari Saputra. Hari Saputra Iya, gitu. Tapi Gitu. regenerasi berarti bagus ya Bang satu tuh Bang. Bisa langsung ganti Iya ya. generasi ya gitu. Iya. Dari Kurniawan kan panjang banget coy itu generasi. Itu karena efek pemain asing cuma 3 ya gitu regenerasi cepat. Itu 3 lagi adik. Iya. Di Asia mah kita orang tambah lagi iya apa-apa. biar kita liganya bisa bersaing apa orang di sana kasih suplemen di sini disuruh makan gorengan mau bersaing Sama gimana? bilang gorengan. Ya dulunya kan, dulunya nasi kan. Padang. Yang minyaknya ya. Cari yang minyaknya. Nasi Padang ah. Nah kemudian setelah Piala Asia Bang, AFF 2004 nih Bang. Aku Iya. menarik, ini salah satu tim terbaik juga Bang. Ya. Dan sayangnya tapi dengan Kalau Iya. ditanya ke saya AFF terbaik AFF 2004. Buah Salosa Bang datang-datang nggak tahu dari mana Bang dia Bang itu. Nah ini kepingan ini udah sama-sama dari U19. Iya, baru Muncul ketambahan Boas. Ketambahan PON nih satu nih. Dan ada Kurniawan satu. Kurniawan dari Kurniawan era masih. lama. Iya, era Legenda, lama. legenda. Pada akhirnya final Kurniawan main kan. Betul. Nah waktu itu kan ya selain Boas ada Orti juga kan waktu itu. Iya. Ada Jack Comboy juga di tim itu. Iya, Dan Maulile PSM sih. Iya, PSM banyak tuh kepanggil waktu tim itu. Iya benar-benar. Hampir semuanya sebetulnya. Irsa tuh juga kepanggil. Oh iya kepanggil ya. Irsa Taras juga kepanggil. Jadi waktu itu saya tengahnya ya. Tengahnya PSM tuh kepanggil semua. Saya, Samsul, Irsat. Irsat aja yang main pulang-pulang mulu nggak tahu kenapa. Nah itu baru kelihatan lagi tuh. Karis, Jack Comboy, Maulile Iya. sih. Orti. Maulile sih masih di Persikota ya itu ya. Lupa iya Iya. kayaknya. Kayaknya. Iya, Maulile kalau sih nggak Persikota tuh. Persikota atau Persipura atau Persebaya saya Persikota lupa. tuh. Dia Oh, belum oke. ke Bang itu 3-4-3 apa 3-5-2 sih Bang? Yang mana? Di Piala Asia 2004 itu. Karena aku lihat Bang 4-3-3. Bang Popon sama Samsul pivot lagi nih. Iya, 4-3-3. 4. Oh, ada Bang Firman nih ya. Ada Bang Firman. Iya, 4-3-3-1 nomor 10 kan. Iya. Dua pivot satu Betul. nomor 10 enggak pakai box to box. Saya bawa 4-3-3 Kolev memang. Iya, 4-3-3 Kolev dan Peter Witt juga kan suka Peter Witt 4-4-2. 4-4-2. Oh iya, yang- Strikernya Ilham sama Boas. Tapi kan di Tiger Eli itu kan kanan. si Ilham sama Boas. Peter Witt striker. kan? Iya. Iya. Iya, dia 4-4-2 Ilham sama Boas. Kirinya siapa? Kiri waktu itu siapa ya? Saya kan di tengah sama Firman waktu itu waktu lawan Vietnam menang itu. Oke. Bukan sama Samsul justru. Iya, kiri siapa ya? Sama waktu itu? Firman kiri waktu Kadang itu. Mahyadi. Wah, Mahyadi ganti-gantian nama Errol di belakang. Kayak 3-4-3 deh. Coba deh lihat. Enggak, Peter Witt itu Ya. 4-4-2 selalu. Peter Witt 4-4-2. Selalu Dengan 4-4-2. saya. Boas sama Ilham striker. Itu itu ya turnamen itu ya puncaknya gue lihat waktu ribut lawan Malaysia coy itu Bang Popon misah-misahin Karis Julian itu anak-anak ribut Iya, berantem. Karis, Bang Popon gue lihat Orti. Duh. itu aku Yang lupa gara-gara pisahin apa Bang? Karis. Gara-gara comeback ya? Gara-gara Yang comeback. Ismet berantem apa? Iya di pinggir tuh. Di pinggir deket e-board kalau nggak salah. Yang Kalau nggak Boas. salah Boas Boas. dilanggar. Boas dilanggar, Boas. Orti maju. Abangnya nggak terima. Boas berdiri, Boas berdiri ditarik Boas- sama Ortiz. Saat Ortiz yang maju. Orti yang maju. Orti sama Karis. Karis datang. Maju. Ya kebetulan untungnya sama-sama PSM kan gue bilang. Woi, stop akhirnya. Bahaya. Orti kalau nggak salah udah kartu kuning waktu itu. Aku lihat Bang Popon dewasa banget. Awas gitu-gitu. Iya, kalau dia Anjing, kata kartu gua, udah kartu kata kuning gua. soalnya Orti. Waktu itu kita masih keadaan tertinggal baru Iya, baru tertinggal. baru golin 1 kalau nggak salah. Iya mereka. Iya benar. Iya. benar. Itu yang Belum comeback lolos. kan, Yang yang pada comeback. akhirnya comeback tuh Boas gila sama 4-1 kan. IJK tuh gila. Kok masih bisa tenang Bang di situasi kita hampir tewas di saat itu Bang? Iya Masih mau nggak mau. Karena kan mikirnya masih kalah nih ngapain ribut-ribut gitu loh. Menang dulu yang penting gitu loh. Ntar kalah masih posisi kalah masih ngejar. Nah, kalau ada kartu merah kan tambah sulit ngejarnya. Iya itu Ismet juga ambil kartu merah sih saat itu. Iyalah. Nah akhirnya diganti Kurniawan tuh gara-gara takut Ismet di kartu. otak tinggi, Itu otak comebacknya putus tuh. semua Comeback tuh. tuh gila. Itu keren Bang, itu comeback terbaik Indonesia tuh saat itu. Kurniawan, Ilham, Boci ngelewatin kiper nekuk. Ah, Iya, 2 asis. keren Bang. Iya. Dari kiri bangsa itu kayak semuanya tiba-tiba kesetanan tuh satu tim. Salahnya kita sebagai penonton merasa kita udah juara Bang saat itu Bang. Iya.
Karena secara materi tim, Iya, nggak secara permainan nggak ada sih yang lawan. Iya. Kita Kalau dengan- lihat dari dengan- permainan sih, iya. Walaupun waktu itu kan Singapura udah naturalisasi ya. Betul, Agu Kasmir tuh. iya, Masih ingat tuh Kasmir, Timmy si Dixon, Agu. Daniel Bennett. Iya Iya, benar. Itu faktor di final kita kalah apa bang? Boas cedera. Sam- Dia kan patah di situ sama Bayati. IJK juga nggak main kan? Kurniawan yang turun kan? Iya. Bos cedera tuh. Bos cedera. Oh itu meruntuhkan Patah. mental bang. Iyalah, wong bosnya yang selama ini, yang selama turnamen dia yang Bintangnya. ini dia yang bintangnya waktu itu. Iya, lawan Singapura leg pertama Dan menit-menit kita awal. emosi kan akhirnya di sini banyak yang kartu kuning kan. Iya Iya. iya. Termasuk Lesi juga nggak Iya. main kan akhirnya Iya, di nggak Singapura. main, banyak yang nggak main tuh. Banyak yang nggak main di leg kedua. Hari Saputra akhirnya jadi gelandang tuh, didorong. Oh itu Itu. ya konsentrasinya habis di situ ya bang. Di ketika Boas turun main Iya. acak-acakan emosinya meningkat. Iya, itu striker Kurniawan pada akhirnya turun leg kedua. Iya. Malah BP nggak masuk tim itu. Ilham Jayakusuma cedera juga. Iya, apa, dia nggak kartu. masuk tim. Waktu itu dia cedera kalau nggak masalah deh. Operasi kalau nggak salah. Ah, Kalau nggak salah ya. Iya. Tapi kalau ada BP saat itu berarti Nggak tahu deh siapa itu yang main. siapa jadi. yang main sampai itu lini tengah full, lini belakang Bambang, full, bayangin. Ilham, Boas, Kurniawan. Iya. Waduh. Padahal seru tuh kalau Heli. Iya, padahal Zainal kalau- Arif masuk nggak ya? Enggak, enggak ya. Masuk lagi 2007. 2007 yang piala Iya, iya benar. Iya, 2007. Iya, iya, iya. Itu belakangnya aja Mauli Lesi, Jack Komboy, Karis Yulianto, Aris Indarto, Firman Syah, Iya. sama Hari Saputra, bro. Itu susah milih. Bro, nah, bro. Hari Saputra sampai didorong ke gelandang. Jadi jangka. Emang bisa dia, Di gelandang gila. Ini ntar begitu tayang yang nonton yang sudah punya anak dua. Oh iya benar. Kalau yang muda-muda, saya ini ngomongin siapa? Siapa sih? Ivar Jenner. Kiri mau pilih siapa? Errol Iba, Alex Pulalo, Iya. Tisan bisa. Siapa? Mahyadi ada. Mayadi. Iya iya. Bayangin kiri mau pilih siapa tuh? Iya benar. Akhirnya digeser-geser kan Mahyadi main kanan. Ortisnya bisa di depan juga. Iya, Ortiz main Boas waktu depan. itu. Gila itu tim itu ya. Jack Comboy ada juga. tuh. Iya, Jack Kombe Bapak Dewan belum jadi Dewan tuh ya. Pemain asing 3 aja. Apa dia? Pemain asing 3 kita bisa ciptakan skuad bagus lagi. Gak percayaan sih LIB gak percaya. Itu contoh striker nggak ada yang. Diklat udah nggak jalan. Iya, Iya kan? iya, benar. Turnamen kompetisi umur nggak ada. Di Liga 1 Ada Epa. pemain asing tambah. Liga 2 boleh pemain asing. Ya mana kabar? Iya kan? Liga 3. Ya Liga 3 tim Anda. Liga 3. Bang Karena, dari karena saya di klub saya ke toilet dulu deh. apa bang kita aja ngomong bang. Ini rapat-rapat LIB tolong sampaikan suara kami, Pak. Rapat-rapat LIB. Bilang kami aja deh. Kami tulis di kertas nih. Di 2004 itu Bang Popon udah kapten nih bang. 2000 Yang sama Boas itu. 4 itu Hendro bukan? Oh ada Hendro. Hendro iya, tapi saya kaptennya. Oh Bang Popon udah kapten berarti. Popon ya? Iya deh kayaknya. Ah, Itu betul. elektabilitas juga bang. Hari itu enggak tahu Oh, Peter kenapa Wade mah, ya. Peter Wade mah Tunjuk. tangan besi, Bro. Iya, Tunjuk, kayaknya Bro. Pasti Peter Wade mah. Tangan besi dia. Tangan besi. Itu mah siapa nggak mau ini keluar Emang iya bang. Karena masih ada sebetulnya masih ada beberapa senior di situ. Iya. Masih Hendro iya, Hendro. Ada Keluar waktu itu. Aris juga ya, Aris Indarto. Terus Mauli Lesi. Kurniawan. Kalau Kurniawan jarang. tapi emang line up-nya sih yang muda-muda sih. Iya. Bang itu kalau Peter Witt katanya kalau di luar lapangan dia nggak peduli, yang penting tanggung jawab. Itu benar apa? Iya. Apa sampai luar lapangan juga dia handle Enggak. tim? Nggak pernah diperhatiin di luar lapangan, kita mau ngapain juga bebas sebetulnya. Artinya kayak nggak ada batasan jam 10 harus di kamar gitu. Tapi keputusan Nggak ada. taktik dan lain sebagainya dia Oh iya. iya kan? Pasti Pakemnya dia kalau kan. itu iya gitu. Kalau collab fisikal, kalau Peter Witt apa? Peter Witt apa ya? Lebih kepada sederhana sebetulnya dia itu. Main simple, Iya, main modern main karena simple, waktu main itu di modern. Piala Tiger Peter Witt dari Inggris datang dengan pola yang berbeda dengan Asia Tenggara kan. Mm-mm. Di Thailand kan dia tunjukin Di jago Thailand banget iya, tuh jago. pada akhirnya. Di Indonesia juga sementara yang lain masih main pola lama gitu. Peter Witt datang Gitu. segar. Tapi ya pada akhirnya dia gak bisa bertahan juga di menjelang Piala Asia. Yang saya ingat dari Peter Witt itu adalah pertama kali latihan, ya kan, disuruh kita baru mulai nih, panggil, kumpul gitu, terus dia kayak,
Oh, dia bilang, sini, dipanggil semua. Ini cara jalannya Indonesia, dia bilang gitu, pelan. Yang pelan, langkahnya gini, sambil ngobrol apa segala macam. Tapi yang saya mau yang kayak gini, dia bilang, baru dikasih jalan yang cepet, tek gitu. Itu doang sih. Bedanya pada waktu itu, yang bikin timnya itu kayak kalau menurut saya ke switch gitu loh, mindsetnya. Waktu itu kan biasa pemain Indonesia Santai. kumpul jalan santai gini kan, masih udah sampai dari pinggir lapangan sampai ke titik kumpul di tengah itu mungkin ada hampir 1 menit sendiri gitu. Kalau Peter maunya ayo langsung perut cepet gitu. Itu yang bikin beda pertama itu. Ini Indonesian way kata dia. Saya nggak mau kayak gini lagi dia bilang. Cara jalan doang bang deh. Iya. Itu hal kecil tapi maksudnya Hal kecil besar, tapi itu yang akhirnya kalau menurut gue ya itu yang nge-switch mindsetnya tim itu pada saat itu. Oke. Tapi apa yang menyebabkan Peter Witt saat itu tidak sanggup lagi menahan Indonesian Way? Pada akhirnya kan dia berantem dengan si A. Budi Gol dia. Iya, Boas juga kan pada akhirnya, tapi pada akhirnya dia memaafkan Boas juga kembali ke 2007 tapi Iya. cedera ya kan. Terus kemudian dia tidak maksimal lah, kita hancur lah di beberapa turnamen termasuk AFF 2006 ya. 2006 2007 Iya, tuh. pokoknya setelah itulah Yang yang kita nggak lolos Kita nggak lolos penyisian Iya, tuh. kan? Itu wajah baru semua, dia coret banyak pemain. Iya. Atep yang pada gitu ya pada Atep Iya, ya Eka. itu Atep Masuk. Atep Iya, Eka masuk. tuh Saktiawan masuk. masuk. Iya. Nah, itu Udah kan- di bawah saya semua tuh. Iya. Pemain-pemainnya. Iya, nah itu kan dia mau merubah Indonesian Way Iya. tapi nggak sanggup nih menahan Ya ya. mungkin memang proses lah ya kan, namanya proses kan nggak bisa langsung berhasil. Iya. Boleh dia sukses itu di kesempatan pertama nih contoh, tapi kan setelah itu tetap harus berjalan karena mungkin setelah hasil yang agak bombastis menggembirakan di AFF itu tantangan selanjutnya kan harus tetap pasti akan tetap ada karena mungkin manage untuk periode waktu setelah turnamen AFF itu ya mungkin yang agak kesulitan karena pemainnya beda gitu kan, otomatis harus membentuk pola lagi mungkin di situ. Itu yang gagal akhirnya menjelang Piala Asia dia dipecat. Kolev lagi nih. Kolev Kolev lagi lagi. kembali. Ini pelatih yang suka tiba-tiba. Tiba-tiba Iya. apa? Ivan Kolev kan? Ya maksudnya situasi Iya. genting Kolev. Oh, Situasi iya, genting iya, Kolev. iya, iya. Ya kan saat itu. Ada tim bagus lagi setelah 2004 adalah 2007 Piala Asia bang. Ya. 2007. Ini campuran nih dengan Betul. Piala AFF 2006 Iya. dengan pemain Piala AFF 2004. beda generasi Beda tapi generasi campur lah. dicampur lah sama Kaptennya Kolev. tetap ini. Tetap dong. Bro. Elektabilitas gak bisa digoyahkan. Ini satu putaran nih. Ini satu putaran. Sebelum Piala Asia Bang Ponario nembuhin jenggot terus bilang ke wartawan, nih gue biar serem gitu ya. Ngelawan tim-tim luar. Bercanda aja padahal. Bang, kenapa di bewok Bang apa waktu itu bewok Bang serius Bang? Bercanda 2007 aja, Bang. iseng aja sebenarnya. Tiba-tiba dan kembali berdua dengan Samsul Tapi Ainudin Piala Asia dan Firman. 2007 gak berewokan lah. Oh sih iya. Enggak lah. 2007 gak berewokan. Lihat aja fotonya. Masih klimis waktu itu. Setelah Silakan. itu baru di Piala AFF setelah itu baru 2008. 2007 Ram. Ponario 2007 Piala Asia ada coba. aja lihat fotonya. Coba lihat fotonya. Enggak ada klimis waktu itu. Tuh. Woi, rapi semua. Mana, Rapi semua, klimis tuh. Bukan yang ini Ram lawan Ini awal. yang lawan Arab. coba. Oh iya ini. Tuh. Oh itu yang wawancara waktu kapan ya Bang yang Abang dibewokin? Itu setelah Piala Asia, Oh setelah Piala Asia di. setelah 2007. Oh kalau ini berarti belum di Belum. belum pengen serem ya. Tuh, masih klimis. Oh iya benar. Bang ini gimana Bang mengkaptenin? Lihat ini bintang-bintang semua Bang. Ada Budi Sudarsono, Pada waktu itulah ya. Firman Utinma, Bambang Pamungkas, Karis Maman, Ricardo Salampesi Ridwan, Ele Aiboy, Jendri Pitoy Mahyadi. M. Ridwan ya, ini tim M. Ridwan. pemain barunya M. Ridwan, M. terus Ridwan. kemudian Budi udah ada sih 2004 ya. Betul langganan. Cadangan Jadi ya. Dari ada 2002 bahkan dia. Ricardo termasuk baru waktu Ya, itu. Ricardo baru tuh waktu itu. Bang apa yang membuat tim ini bagus banget Bang di turnamen Bang? Kenapa? Apa yang membuat tim ini bagus? Apa ya nggak tahu juga. Semangat kali ini karena tuan rumah dan full house. GBK waktu itu ini belum direnovasi lagi. Tempat duduk masih kayu yang panjang kan. iya, yang masih 55 dibilang orang. kapasitas 100.000. Iya benar. Waktu itu dibilang penonton berapa ya? 70 apa 80-an. 80 Iya, ribu katanya ya, nggak tahu waktu itu hitungnya gimana kan. Iya. Tapi emang rame walaupun di pertandingan pertama hitungannya masih
Masih kosong ya, masih masih. kosong Iya. waktu itu. Justru Kedua, yang ketiga menang itu. kedua, ketiga gitu. Dan Ya, lawan karena setelah menang lawan Bahrain Iya. kan orang oh ini satu kemenangan Iya. atau draw lagi kita Betul. lolos nih. Trio ini pada akhirnya tidak bisa tampil selalu fit karena abang juga cedera, Bang. Iya, waktu itu. Cederanya sih sebetulnya bawaan sebelum Piala Asia. Pas uji coba terakhir kalau nggak salah waktu itu. Lawan Hong Kong. Bukan, lawan ini Liberita. Liberia yang di Tangerang. Liberia Tangerang. Ini agen agung. Agen Agung nih, Agen Agung FC. Agen Agung FC. Itu Waktu kena. itu kena di punggung kaki kanan kalau nggak salah. Kena apa? Pul 6 gitu. Pas syuting ketadahan pul bener-bener langsung kena pul. Bengkak gini nih. Berarti abang main match pertama bengkak? Match pertama itu sudah sembuh tapi masih sakit. Di match pertama ini kena lagi. Masih gak nyaman itu. Bukan gak nyaman, kena lagi. Sama Di Bahrain. match pertama ini kena lagi sama Bahrain. Baru itu yang beneran bengkak kayak ada telurnya gitu. Di punggung kaki itu bengkak kayak segede Nggak langsung keluar tuh. telur gitu. Keluar lah. Keluar Kan makanya diganti ada, nih. Makanya ada trio Teletubbies. Itu Makanya katanya diganti itu yang karena- lanjutin Bambang kan. Iya, Ya. awalnya abang kasih ke Waktu Karis. ngegolin itu Iya. kan Bambang udah ban Betul. kapten. Awalnya kasih ke Karis tapi Iya. Karis pegangin mulu, ogah dia aku jadi kapten kali, ditaruh ke Bambang. Taruh ke Bambang. Pertandingan kedua lawan Arab kan kaptennya Bambang. Jadi yang menasbihkan Bambang Pamungkas jadi kapten adalah Punario Astaman. Karena kan kasih ke Karis. Oh Karis Sulianto. Karis. Karena kasih ke Karis tapi Karis sudah kasih ke. Iya Tapi tapi bengkak segini tuh diobatinya waktu itu alternatif. Di match Iya. pertama itu, Bang. Iya karena waktunya kan singkat tuh. 3 hari. 3 hari kan. Ya kalau medis bengkak Iya. gitu fisioterapi atau apapun itu nggak ada yang bisa ngatasin. Lama. Obat alternatif Diapain, Bang? disetrum. Hah? Iya beneran Coba disetrum. gimana, ini kan kaki Yang nih. ngobatin tahu nggak bapaknya ini petinju Pino Bahari, Om Daniel Bahari yang ngobatin. Itu info dari siapa? Nggak Bisa- tahu. Saya waktu di hotel tiba-tiba dipanggil sama manajer waktu itu masih almarhum Andi Darussalam. Turun. Bilang, kenapa Pak? Ada yang mau ngobatin. Ya udah turun. Kenalin lah Om Daniel Bahari loh. Daniel Bahari ini tinju kan kebetulan saya tahu juga tinju. Oh, Om, bapaknya Pino Bahari dong. Iya, kok tahu? Saya tinju, tahu Om Bapak petinju kan gitu. Oh, oke. Ya udah, terus gimana? Ngobatinnya gimana Om? Udah kamu tenang aja kata dia gitu. Gini, dia pegang setrum, pegang kabel. Kabel saya lihat kan, nih alatnya mana ini kabel kan. Urut kabel. Langsung stop kontak di dinding. Kayak kaca sendok. Langsung stop kontak di dinding. Ini gimana caranya ini? Nggak ada alat, nggak ada apa, dia cuma pegang kabel. Udah tenang aja. Om tuh biasa petinju yang bengkak-bengkak malam ngobatin gini, besok pagi udah kempes. Hah. Ya udahlah kan namanya pengen sembuh kan. Coba tuh. Emang beneran rasa kesetrum. Bukan rasa kesel disetrum itu, Bang. Ya emang disetrum lah. Jadi taruh gitu gitu. Saya kayak gitu-gitu. Tapi turun, Bang. Turun. Hah? Turun. Kempes itu. Kempes. Begitu saya lihat. Hah? Hah? Turun gua. Lagi. Coba, jangan Turun ganggu, lagi. ah. Terus. Penuh Lagi om. Sampai habis om. Saya yang minta akhirnya. Lagi om. Oh beneran ya. Ya udah. Diobatin sampai habis. Cuman memang masih ada sakit dikit-dikit. Tapi bengkaknya dari yang segede telur jadi kempes banget. Udah langsung bisa pakai sepatu. Berarti pakai apa namanya es batu apa enggak? Enggak ada. Nggak mempan ya? Jadi satu tangan Setrum pegang ya? kabel yang kan kabel dua. Kabel telanjang ada yang, lah, ya. Iya, ada yang positif, ada yang negatif kan. Yang satunya dikasih sentuhin ke kaki saya, satunya dia pegang. Hah, dia bilang. Tapi kempes. Jadi Kempes langsung bisa pakai pijat sepatu. Setrum ya. Pijat setrum ya. Setrum. Ya, PLN tolong buka divisi baru. Dipanggil pakai gardu. Pertandingan kedua masih kerasa memang, tapi memang Tapi udah udah hilang, turun, udah yang kempes, penting udah udah- turun, udah bisa pakai sepatu, udah latihan sebetulnya. Oke. Udah latihan. Cuman ya masih kerasa gitu kan. Jadi pertimbangan dokter nggak bisa dipaksa lah. Oke. Jadi match Nanti dua- kita lihat pertandingan terakhir gitu. oke. Kan lawan Arab saya nggak main. Iya, Eka tuh Iya. yang turun. Eka. Itu Teletubbies trio gelandangnya Teletubbies kan. itu ya. Iya. Eka, Bang Firman, Samsul. Samsul. Delta. Iya, Tapi itu militan tuh tim bertiga Emang itu. iya. Iya. Tapi dan itu lebih menyerang karena Eka lebih nomor 10 Iya, juga kan. betul. Jadi Samsul doang tuh. Anjir itu lawan Arab Saudi tuh ada di mana. Samsul asis coy ke LMW. Lawan yang tinggi-tinggi tuh kan enggak ada Iya. partner. Iya. Biasa kan kanan Bang Popo Iya, dia iya. ngajar, kiri dia ngajar.
Ini dia sendiri keliru. Pertandingan ketiga baru main Baru turun lagi lawan Korea. si Korea. Mereka nggak bisa ngegolin tuh sampai tendangan Iya. dari jauh tuh. Itu Penentuan pun itu ya. tapi itu pun masih disuntik. Oh, berarti Abang Masih ada kerasa dikit lah sebetulnya, mengaruh ke ini aja sebetulnya, sugesti. takut kehajar Takut masih ada ragu gitu. Kalau latihan sih udah normal gitu loh, syuting, game dan lain-lain udah normal. Cuman supaya antisipasi suntik 2 kali malah suntiknya sebelum pemanasan. Suntik. Suntik itu pereda rasa sakit gitu. Iya, apa kortison itu ya? Itu suntik di kaki. Antalgin. Habis itu Antalgin juga habis penghilang itu sakit. masuk pemanasan, mau ngap, balik mau keluar, saya minta suntik lagi. Ya 2 kali suntik. Itu kalau seandainya kita lolos, Abang akan tetap main tuh dengan suntik. Iya, dengan kondisi enggak fit kaki. Seandainya kita lolos gimana? Lolos ke 16 besar. Oh, ya pasti akan lebih baik lah, karena kan Jedanya semakin lama lumayan kan, lama gitu. ya. Itu aja udah ya boleh dibilang 90% lah. Pasti setelah itu pasti akan lebih baik lah. Bang, tapi kan tim ini tuh Abang selalu ada di tim yang terguncang ya. Ada aja masalahnya gitu. 2004 udah mau juara, Boas Iya. cedera. 2007 skuad lagi rapi-rapinya, Hong Kong cedera juga nih Iya, orang-orang. Iya. Kenapa maksudnya Abang sebagai kapten itu menghandle tim ini gimana? Karena lawan Hong Kong itu mood tim benar-benar drop tuh. Firman nangis, Kolev pegang Iya. kepala pelatih. Oh. Abang kapten gimana tuh, Bang? Ya kalau yang insiden Boas itu sebetulnya dia sudah ngeri juga. Sebetulnya kan saya yang duluan nyamperin Boas. Iya. Terus kaget itu kan. Kaget saya lari balik ke belakang. Pakai melengkung Bang ya. Wah, saya lari balik ke belakang. Firman Udah saya datang bilang tuh. tolong. Aduh, Boas itu nggak tahu kenapa udah patah ke apa itu. Saya nggak berani dekat. Saya sempat lihat sebetulnya. Balik ke belakang. Firman datang tuh, Abang. Firman lari, datang, Firman saya lari datang. ke belakang. Saya nggak berani. Kayak gini. Kasian tuh waktu itu. Iya. Nah, itu suasana kamarnya tim sebelah saya lagi. Oh. Malam-malam. Abang Abang masih satu kamar. Bambang. Oh, Abang mau Bambang. Dia sebelah saya. Aduh, kelihatannya begitu malam obat habis dia. Aduh. Oh, teriak-teriak ya. Nah, Abang menghandle tim ini gimana tuh? Ya. Ini kan skuad Abang juga kan? Ya? Sebetulnya ya kolektif lah. Bukan hanya saya seorang aja, tapi kan teman-teman di tim itu ada Bambang, kebetulan ada yang lain juga senior dalam tanda kutip pada waktu itu ya di tim itu gitu. Ya mereka tetap menjaga fokus, menjaga semangat tim gitu. Jadi bukan hanya saya seorang aja sebetulnya. Gitu. Kemudian setelah 2007 kita masuk ke era agak kegelapan nih. 2008, 2009 tuh kayak stadion gak rame, stadion sepi, AFF juga gak ada yang nonton kayaknya waktu itu di fase-fase itu ya. 2008 AFF juga tuh kan. Mulai naik lagi 2010, tapi di tahun itu Abang akhirnya menyerahkan tongkat gelandang ke Ahmad Bustomi, Bang. Iya. Akhirnya fase Abang masuk timnas terhenti nih, Bang, 2010 ya. di AFF. Bagaimana Bang melihat saat itu akhirnya Bustomi bisa masuk dan Abang harus merelakan tempat di tim nasional? Ya nggak apa-apa sebetulnya, cuman ya memang nggak bisa dihindari kan, namanya regenerasi ya, siklusnya nggak bisa dihindari. Tapi kalau saya sendiri waktu itu tetap berusaha juga untuk bisa kepanggil lagi gitu loh. Oh, oke. Itu masih ada keinginan untuk tetap Masih kembali ke timnas. Masih, terutama ya pas kebetulan waktu itu kan Juara zaman-zaman Sriwijaya kan juara. gitu loh. Nah, iya Jadi itu. semakin penasaran gitu loh. Bisa nih kepanggil lagi gitu loh. Masih tetap ada lah rasa penasaran dan semangat untuk ke tim nasional lagi gitu. Karena 2010 udah Bustomi, tapi di liga kebalikan Abang menguasai liga nih dengan tim Sriwijaya FC-nya. Iya, betul. Iya. Kashar tadi, Bang. Oh, itu lebih ngeri lagi, coy. Double winner tuh. Bang Popon, Bang Firman, Lim Jung Sik, Iya. Samsul Bahri masih ada di situ juga. Iya, Samsul padahal di tim itu juga. Iya. Masih Kanan Ridwan, Mayadi, Supardi. Bang, itu kalau main tinggal tebak skor lu, Bang. Kemenangan udah pasti dipegang. Serius? jago, tim jago. Itu tinggal mikir Tim sama jago. berhasil. Peluang lawannya di liga waktu itu Arema Persipura udah. Arema Persipura. Bertiga aja nih rebut-rebutan juara. Gimana, Bang, para bintang berkumpul lagi di situ dan Ya enak aja sih sebenarnya mainnya gitu. berarti Abang juara liga pertama kali di Sriwijaya, Bang? Sriwijaya. Oh, yang itu 2012 itu. Iya. Baru di Sriwijaya ya. Kumpul sama Bang Firman, Lalang Nova. Buana kemana-mana Sebelum, baru di Sriwijaya Sriwijaya. dapat. Sebelum itu Kopa waktu masih zaman Pak RD kan. Oh, Kopa Abang, Iya. Abang Iya. Kopa ya. Final sama Arema Arema. di Solo.
Arema hampir 3 juara itu ya, 3 kali Iya. juara. Iya. Kalau itu dia juara juga. Betul. Gimana, Om Bang? Bendol, itu duet-duetnya Apaan? persaingan antara Om Bendol sama RD tuh. Iya. Om Bendol Arema kan? Sama Jackson Persipura. Bendol bukan ya? Om Bendol, pada akhirnya kan ditarik Kayak- dua-duanya timnas tuh. Oh iya. Iya kan? Habis Gitu. itu RD masuk ke timnas untuk SEA Games 2011 dari Sriwijaya Iya. kan. Itu Bang main bertiga sama Lim Jungsik sama Bang Firman gimana Bang? Kayaknya makin enak banget main bola ya. Enak. Yang tempurnya Lim Jungsik. Enak banget yang tempurnya Lim Jungsik. Jungsik kasih saya bola Firman. Dah. Berarti penghubung doang. Karena ada Ridwan. Iya, terus depannya ini lagi kayak Ambak. Oke. Terus Hilton siapa Moreira. lagi? Hilton Moreira gitu. Itu jadi ya udah saya dapat bola. Dengan Hampir Budi Gol ya? sama PSM. Budi Gol Lempar juga. ke depan aja. Tapi gara-gara Abang Samsul jadi nggak main. Ya kan Linjo sih. Jungsik dong, Iya. tipikalnya. Itu loh sayang banget Samsul maksa balik ke PSM. Iya padahal kalau setengah Iya, juara. putaran lagi dia ikut juara tuh. Iya, Dia iya. pulang. Iya, iya. Dia pulang ya ke PSM. Iya. Kembali ke sana, iya. Iya. Gitu. Nah, Bang, dari sekian banyak Abang di timnas lah, hampir 10 tahun lah ya. Abang selalu di timnas tuh. Apa sih perbedaan dari tahun ke tahun timnas ini? Karena kenapa setiap pelatih yang baru datang yang nggak tahu kultur kita tiba-tiba regenerasi, Motong terus motong ini. Terakhir kan pada akhirnya STY melakukan itu juga gitu kan. Ya karena Apa Indonesian Way yang tadi dibilang Bisa Peter jadi. Witt ini memang harus dirubah. Bisa jadi. Karena gini, setiap pelatih pertama kali masuk pasti semuanya semangat dong. Iya. Semua elemen di tim semangat, mau pemainnya, mau pengurusnya, ya semuanya lah pokoknya yang terlibat dalamnya pasti semangat. Fresh lagi ya. Fresh. Itu yang bikin beda di kesempatan pertama gitu loh. Semakin semangat, semakin fresh, itu semakin hasilnya pasti ya bisa dibilang bagus lah karena adanya semangat baru tadi ibaratnya. Tapi kan setelah itu harus maintenance. Nah, proses maintenance ini yang banyak dinamikanya kan, yang Indonesian Way-nya balik lagi lah, yang apalah dan segala macam gitu. Materi pemain mungkin dirasa ada yang nggak pas lah, materi yang datang mungkin belum sesuai dengan keinginan pelatih gitu. Jadi grafiknya bisa dibilang naik, terus habis itu maintenance turun, ganti lagi, nanti ganti baru lagi, naik lagi. Tapi kan itu memang proses sebetulnya gitu loh. Zaman STY sekarang kan sebetulnya juga melalui itu gitu. Iya. Tapi proses itu lebih sabar untuk dilalui. Gitu. Iya. Emang zaman STY nggak ada yang protes STY ganti. Ada juga kan, ada melalui periode itu juga. Tapi bagaimana federasi sekarang bisa memanage itu dan bisa stay dengan satu pelatih untuk jangka waktu yang lumayan Bikin lebih program yang lama, panjang ya, program bukan yang kelar. panjang. Ini yang saya pikir salah satu faktor yang membedakan. Iya. Kalau zaman Abang dulu kan AFF nggak dapat, Nggak dapat ganti, nggak dapat, pecat. apa nggak dapat ganti, siklusnya ya kurang lebih 2 tahun. Nah, saya sekarang udah berapa tahun, dia udah berhasil melewati Iya, benar. pasang surut itu gitu loh. Dan sekarang mungkin udah ya di luar naturalisasi ya, mungkin udah tahu oh nih timnas Indonesia ini harus gini nih baru bisa Iya. berhasil gitu. Ganti-ganti di tangan pelatih baru itu pusing apa malah dapat ilmu Bang? Ya dua-duanya dapat ilmu sekaligus pusing lah karena harus adaptasi lagi. Iya. Ganti Kayak main sekarang lagi. Peter Witt 4-4-2, Kolab 4-3-3. Iya. Pelatih sebelumnya 352. Iya, 352. Di klub masih Jadi, 352 Jadi semua. kan mau nggak mau memang harus adaptasi dan ya proses adaptasi kan nggak mudah lah, pasti ada halangannya. Pasti. Yang enak Pak posisi Bang Bonari 4-3-3, Gitu ya? 4-4-2, 3-5-2 di situ Di udah. tengahnya kurang lebih sama Tugasnya ya. sama. Stay. Yang pusing sayap-sayap nih. Nah, gua harus Iya, ikut iya, nyerang iya, nggak iya, nih? iya, iya. Ikut nyerang apa stay nih? Gua kemana nih? Kurang lebih gitu. Kemudian Bang Popon mengakhiri karir di Borneo hingga Borneo, sekarang 2017. menjadi dirut ya Bang. Kembali membangun Samarinda, Kalimantan Kalimantan Timur Timur. lah istilahnya. Ada misi itu Bang memang. Ada dong. Jadi kan ya Borneo kalau bicara sebagai klub kita setelah naik ke divisi utama waktu itu kan piala itu dapat di Piala Gubernur waktu itu kan. Turnamen ya pramusim lah gitu kan. Untuk di liganya kan kita belum sempat merasakan itu juara gitu. Jadi itu target yang paling dekat lah. Untuk pengen bisa dapat gitu. juara Apalagi liga sekarang ya. tinggal satu-satunya. Mitra Kukar udah nggak ada, Persiba udah Liga 3 sekarang gitu kan. Jadi mau nggak mau mewakili PKT Kalimantan udah di mana Timur. PKT udah lama kan, udah bubar kan sempat beralih ke jadi bukan Bontang. perserikatan sih.
tim kota gitu. Kalau dulu kan di bawah Pupuk Kaltim sebagai perusahaan, kalau ini di bawah nama Bontang. Bontang FC ya. Bontang FC. Nah, itu namanya gitu. Waktu itu pernah ditawarin jadi pegawai PKT nggak bang? Bukan ditawarin, ada rekrutmen kan biasa kan ke PKT. Saya ikut juga seleksi, nggak lolos. Nggak lolos. Tapi kalau lolos itu abang nggak jadi direktur utama sekarang. Iya. Di rut PKT. Iya, makanya sekarang kan isinya mau akuisisi PKT malah perusahaannya ya, Pupuk Kaltimnya ya, perusahaannya. Pak Dirut Ambil alih. Pak Dirut jangan didengerin itu. Ntar nggak dapat sponsor lagi Borneo tahun depan. Bercanda abang. Kasih aja. Tapi berarti sekarang kalau supporter Borneo FC mau protesnya ke Bang Popon dong. Kalau penampilan jelek gitu. Ya tetap saya, Bos Nabil, tetap Farid. Oh tetap kan Bos Nabil udah di sini. Iya, Ya, Bang Popon lah. berdasarkan mention aja. Kan monitornya dari mention aja gitu. Berarti masalahnya kalau tanya beliau masih bilang urusan- disebut iya udah. Oh masih disebut nih Nabil Hussein kan masih di mention. Tapi ke bawah Penario Farid ya sebut lagi dong itu satu. Masa tergantung fans. Oh Bang Farid juga ya ada di ini ya. Ada Farid kan sebagai manajer kan. Iya, sekarang iya. gitu, lebih ke tim kan. Iya, tapi Bang, abang ada punya perasaan pengen balas dendam nggak sebagai anak Kalimantan belum pernah membawa tim Kalimantan juara liga. Iya. Bahkan juaranya dengan Sriwijaya FC. Sriwijaya FC Sriwijaya. gitu kan. Apakah Borneo ini memang sebagai kendaraan balas dendam abang? Sebagai pribadi pastilah. Kalau saya pribadi pasti ya pasti target lah, pasti mau lah. Siapa yang nggak mau timnya juara kan? Apalagi dengan posisi yang berbeda gitu. Iya. Pasti ingin jadi juara. Tahun kemarin kan sayang kita drop di Championship Series gitu. Ya tahun ini atau tahun depan dan seterusnya. Pokoknya ya yang saya bilang tadi, ini memang untuk Borneo perlu stimulan dan yang paling efektif saya pikir kita pikir bersama itulah si juara ini gitu. Iya berarti karena tahun kemarin kan ininya. Iya. Regulasinya. Iya itu. Ya ada Championship Series, kempes lah ibaratnya kempes Tapi di kan dapat Championship piala. Series. Ya kan regular series tapi gitu. Yang terhitung Championship Series agak sedikit penasarannya tuh di situ. Masa 18 pertandingan kali 2 36 pertandingan kalah dengan 4 pertandingan. Masa lebih bergengsi yang 4 pertandingan? Ya tapi buktinya yang tercatat di AFC yang 4. Ini piala 36 pertandingan loh. Bang, kalau versi Bang Popon kita Borneo FC kan sudah memimpin di peringkat 1 terus ya. Sampai akhirnya dipastikan untuk lolos ke Betul. 4 besar. Dari situ tuh ada turbulensi Bang yang aku lihat. Itu tim jadi kayak bingung ini mau gua tancap gas terus apa mau gua tahan-tahan buat Championship Series itu. Kemudian di Championship Series dapat anti klimaks lawan Madura tidak sebaik waktu di regular. Itu apa yang terjadi Bang saat itu Bang? Cedera. Oh cedera. Cedera sebetulnya bukan apa ya mungkin kalau bukan target sih. Kalau performa timnya mungkin pelatih agak sedikit mau melakukan rotasi lah untuk menjaga performa ya kan. Tapi faktor terbesarnya cedera. Oh itu faktor terbesarnya. Iya. Sampai nggak ada pemain sama sekali. Oh, di akhir-akhir Sampai di bench itu ada cadangan itu sisa 4 atau 5 gitu. Yang lain cedera, yang saya cuma 1. Oh benchnya pun cedera cadangannya. Iya. Itu semua cedera, pemain asing cedera semua tuh. Pluim cedera, Felipe cedera, terus Lelis sudah cedera lebih dulu operasi tendon Achilles. Agung Pras cedera juga selesai setengah musim. Diego itu cedera. Sulit ya sebagai pelatih juga. Cedera semua. Vano cedera. Eji itu dapat kesempatan karena cedera. Untung bagus. Kalau waktu itu Eji nggak perform, nggak tahu lagi siapa yang main. Habis bener-bener habis pemainnya. Jadi bukan karena bukan karena nahan atau karena relax setelah regular series, enggak. Cedera udah itu. Cedera nggak ada pemain sama sekali. Sampai seorang Eji akhirnya main ya untung perform. Iya. Si siapa? Yang lain waktu itu kan bertepatan sama Olimpiade ke apa itu? Yang Piala Asia usia 23. Ini iya. Nah, itu kan kita Komang kepanggil. 4 kita kalau nggak salah itu. Komang, Fajar Fatur Rahman ya. Iksan. Terus satu lagi siapa ya? Lupa ya. Siapa? Taufani enggak? Taufani enggak ya? Enggak, Taufani enggak. Ya udah.
Jadi di luar yang cedera, terus Dipanggil. pas sama-sama kepanggil. Udah ambil dari U8 Bang. Umur itu 8 tahun. itu beneran ketolong Eji nih sekarang, Eji Buffon itu. Untung dia perform. Bagus banget. Cadangannya dia sisa Diego waktu itu. Diego cedera. Jadi sambil berdoa mudah-mudahan Eji jangan cedera lagi. Kalau nggak ada lagi pemain. Ya. Iya. Bang, sebelum masuk ke Ultimate Team, saya punya satu pertanyaan. Menurut Abang sebagai seorang direktur ya, membawahi klub, akan lebih menarik liga di Indonesia ini dengan 2 wilayah kayak Abang dulu, kemudian 8 besar, apa dengan 1 wilayah? Karena kita lihat sekarang secara di stadion juga menurun. Ya kalau persaingan. sekarang dilihat sekarang menurun kan terpengaruh kondisi Sebelum-sebelumnya, global, terpengaruh kondisi global ekonomi kan, Betul, termasuk ya. Indonesia Ya, juga. daya beli lagi turun. Iya, emang daya beli ekonomi Ini kan kita tersier lagi kan, turun, kebutuhan tersier. Kalau serunya sih saya tetap prefer ke yang 1 wilayah Tanpa championship. tanpa championship. Iya, nggak usah. Ini nggak ada Betul. championship itu udah 1 tahun doang. Coba. Ini tuh yang 1 wilayah atau 2 wilayah kayak dulu gitu. 1 wilayah. Ketemu semua. 1 ya. wilayah. Poin terakhir lah ya. Iya, Tapi poin dengan terakhir. Indonesia yang seluas ini tuh akan kesulitan lah. Ya itu memang kondisi yang harus kita pikirkan bagaimana solusinya. Keuangan lagi kan, Keuangan ujung-ujungnya. lagi. Ya, tapi tetap 1 wilayah. Kalau mau ada selanjutnya ya sistem tadi Piala Indonesia atau Copa itu gitu. Untuk nambah serunya gitu kan, supaya yang katanya tim ini harus ketemu yang di sini-sini dulu gitu, atau tim Liga 2-nya ikut partisipasi. Nah, itu kan bisa tambah seru gitu. Itu tambah biaya lagi sih, Bang. Ya. Bisa dipikirkan bersama. Pak Ferry lah sama Pak Sadikin di Liga sekarang ya mikir itu. Iya, harus ada Copa sih masa. Iya, lu Copa. Iya, biar Coba lu nambah pegang klub tahun depan. Copa. Enggak, coba lu kayak Tapi Bang mudah-mudahan Popon. tahun depan adalah. Kayak Bang Popon coba pegang klub. Atau ada Copa tuh Ya uang makanya lagi. regulasi sebelum liga digulirkan itu ketat. Sanggup nggak secara finansial? Kalau nggak sanggup ya out. Oh, kalau nggak sanggup Lah, gimana? ya iya dong. Kita mau profesional, mau sport industry nggak? Ya nggak sanggup semua lah kalau gitu. Ya udah gak usah ada liga. Sanggup lah. Klub-klub seperti Borneo mah sanggup. Ya 4-5 paling yang sanggup. Apa? Yang 4 atau 5 tim. Ya udah 4 sama 5. Gimana? 4-5. Lah Ya, kalau saya kita nggak maksa. dengerin output Gimana? aja dari- Gimana? Gimana outputnya jadi? Bang Popon, Sanggup apa atau gimana? Kita yang harus ikut 7 tim, regulasi Bang. apa regulasi cair mulu ngikutin tim. Regulasi harus diperketat, tapi kalau bicara Iya. sanggup nggak sanggup sebetulnya sanggup. Ini Sebetulnya ngomongnya mulu, sanggup. sanggup. Sanggup, cuma nggak ada. Sanggup. Ya buktinya dulu kenapa Copa sanggup? PBD. Udah enggak itu. Copa kira-kira 2009 Sanggup 2010 Liga juga udah lebih enggak. Liga sekarang lebih bagus lah. Mereka dalam TV right ada. mereka iya Sponsor itu di papan-papan banyak. nilai kompetisi juga dari Ya, tahun ke siarnya tahun makanya semakin dibagi banyak. rata. Ya. Oke, Copa TV right nya dibagi rata. Pak Ferry, dengerin Pak Ferry. Itu buat modal. Oke. Oke, kita masuk ke Ultimate Team ya. Siap. Bang Popon, kita mau menyuruh Bang Popon untuk menyusun 11 pemain terbaik versi Ponario Astaman sepanjang masa. Kita masuk formasi dulu. Abang sukanya Pak Dirut sukanya wes. Formasi berapa nih? Abang ada 3-3. lisensi juga ada kan? Ada A. Iya, ada. Iya. Dikit lagi Wah, approach. ini mah selama pelatih turun jadi pelatih. Bisa. Janganlah, Coach Peter jangan didengerin. Penjaga gawang. Penjaga Bang. gawang. Formasi dulu 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3. Penjaga gawang. Hendro Kartiko. Hendro Kartiko sekarang menjadi pelatih penjaga gawang di Persija Jakarta. Iya, betul. Bek kanan. Bek kanan saya Ismet deh. Ismet Sofyan. Kiri. Kiri Ortisan. Ortisan Solosa. 2 bek tengah. 2 bek tengah. Saya Karis. Sama Karis Sudianto. Jet Donald. Jet Jack Donald. Donald. Ini rapih banget ya kalau main ya. Udah pernah lihat Jet Donald Jet, main gak jet, jet, jet. sih? JET. Kayak jet cepet. Central midfield. Boleh nama sendiri. Bima. Bima Sakti. Mas Bima. Defensive midfield. Samsul. Samsul. Samsul Hairudin. Nari. Nomor 10 Bang. Attacking midfield. Firman. Firman Utina paketan. Sayap kanan.
Sayap kanan. Nah, ini nih agak susah nih. Sayap kanan, sayap kanan, sayap kanan. Budi, Eli, Bisa Budi, Eli Ridwan. Bisa Budi deh. Ridwan. Eli aja, Eli. Eli ayo. Sorry, Bud. LA boy. Di sini Boas. Kakak Bos Boci. Solosa. Striker banyak nih. Bambang. Bambang Pamungkas. Bang Popon gak pilih Kurniawan karena waktu diinjak Bang Kurniawan marah. Marah. Jadi ini nggak akan kupilih. Super sub ya. Super sub siapa? Ada super sub. Super sub siapa? Kurniawan. Aduh, Yulianto. Biar nggak marah-marah banget. Nih dari sekian banyak pelatih yang pernah melatih abang, satu pelatih terbaik. Janu kalau saya. Miroslav Janu. Janu. Dia di Arema juga sukses ya. Bagus. Waktu itu ya. Bagus. Kapten. Ini kapten. Iya. Kapten biar aja mereka rembukan sendiri lah. Wah. Voting. Kalau lu siapa kira-kira Bang? Kalau Tapi saya, kalau lihat Bang nama ini, Bima lah. Mas Bima lah. Bima Sakti tuh. Bima Sakti dong. Sama-sama Balikpapan, sama-sama nomor 11. Bang Popon nomor 11 kenapa? Ya karena Mas Bima lah. Oh iya, itu saya mengidolakan itu. Iya. Oh iya Kenapa mengidolakan Mas Bima? Satu mainnya bagus. Yang kedua saya umur 16, 15, 16 itu yang dilihat kan si tim Primavera. Oh iya. Oke, Bima dan Sakti. pemain Persiba juga ya. Mas Bima itu rumahnya di lapangan Bima Sakti. Kalau di Balikpapan sekarang jadi lapangan Bima Sakti namanya dia. Ya itu lapangan saya juga waktu kecil. Oh. Saya mainnya sama adiknya dia. Oh, sangkatan sama Satu adiknya. angkatan sama adiknya dia. Dan rumahnya kan dekat lapangan situ. Jadi ya saya ke rumahnya itu sering. Berarti tahu banget perjalanannya Mas Bima dari Tahu. awal sampai di TV sampai Tahu. jadi bintang. Iya. Oh, lokal hero-nya Mas Bima Oh, iya, terus. Lokal hero-nya Mas Bima. Oh, Orang iyalah, saya wajar di lah, rumahnya dia kok. Berarti pengen gitu ada pengen jadi kayak Iyalah. Mas Bima nih. Udah kesampaian lagi. Lihat sepatu-sepatu dari Italia waktu itu kan Primavera Iya. pulang. Asics. Zaman dulu kan belum ada Asics di Indonesia masuk di Iya, Indonesia. iya. Dulu enggak ada ya? Nggak Jarang. ada dulu Asics Indonesia. Oh, Asics mah Anang Itu Anam bukan itu bukan Asics itu. kan? Anang, Kanti, Aurel. Kan Anang. Lucu nggak dia sih? Itu gondrongnya ngikutin Bima Sakti dulu. Enggak lah. Bima juga waktu muda gondrong soalnya. Enggak, tapi kan enggak identik dia dengan gondrong Mas Bima. Iya. Tapi kan Mas Bima Justru kalem. identik Kenapa abang dengan di lapangan rapi. sangar? Ya Keluar, itulah bedanya. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau itu idola Berarti sih. kita bisa ambil kesimpulan. Idola sih idola. Lingkungan lapangan Bima Sakti ini dulunya itu abang-abang seniornya kalem. Giliran generasi adik-adiknya. Kasar semua. Bang, kenapa kalau main suka iseng, Bang? Kenapa? Suka iseng-iseng. Apa ya? Refleks kali ya? Refleks, iseng refleks. Loh, ya bener. Saya itu dulu kecilnya latihan tinju Nah, kan. sama bapak gitu loh. Bapak kan petinju dulu. Saya tuh sempat latihan tinju, sempat pakai yang pelindung kepala gitu. Saya Pengen ingat jadi petinju juga dulu. malah ya sempat kalau nggak dimarahin ibu nggak main bola malah bahkan. Saya udah sempat sparring itu di ring itu. Emang sparring 3 ronde. Oh, 3 ronde yang pendek ya, Yang main 3 ronde. pendek. Ya, karena umur berapa tuh? Berarti Sasana dong ya? Sasana. Sasana apa namanya? Aduh, saya lupa nama sasananya. Tapi emang udah beneran sparring. Pantas tahu Daniel Bahari, Pino Bahari. Udah masuk 3 tahu. ronde, mah. Udah masuk 3 ronde. Umur berapa waktu itu ya? Abang SD kalau nggak salah. Beyond Combat gak? Udah, ah? Latihan kombat. Latihan dulu lah. Celos, ada nih. Nanti coba cari, Bang, mau nggak? Lawan pemain bola lagi. Nah, kalau lawan pemain bola lagi saya mau. Iya, lawan pemain bola. Celos. Kalau lawan yang udah pro ya. Oke, nggak Celos kita mungkin bikin lah. ya, Celos. Kita bikin ya. Sport 77 Experience Combat ya. Nanti Kalau abangnya Bang di Setrum. iya pemain bola lawan. Jadi beneran. Ini Siapa? satu di root, satu dewan lawan Jack Comboy. Satu di root, satu Besar dewan. kali dia, beda lah. Dia berapa kilo? Dia kelas berat. Itu bebas. Dia udah 100 ke atas. Kalau mau lawan satu orang, abang mau pilih menantang siapa? Satu orang pemain bola. Untuk naik ring ya, satu orang. Main 4 ronde lah. Kita main 4 ronde. Lokal siapa? Siapa? Yang abang pengen nantang untuk naik ke ring. Siapa? Nggak ada lah kayaknya. Firman Utina, ya teman-teman aja, nggak apa-apa, bukan yang karena Buat musuhan. seru-seruan. Iya, Oke, buat- Eli. Ele boy. Ayo.
Eli Mana lu? Eli Boy versus Sini. Odario Astaman. Kita bikin. Seru banget Eli. Seru banget. Beneran itu jadi bikin refleks loh. Iya. Latihan tinju waktu Karena- muda itu. Kan cepet kalau Iya, ditinju kan gini. Jadi kalau ada musuh mau tabrak kayak gini. Soalnya gue lihat waktu Aura bro. waktu ini coy Borneo lawan Persib lawan Bang Firman lah. Kata gue kan mereka temenan yuk. Pruk. Ngapain kata gue aja. Iya kan? Satu Kita sempat tanya Bang Firman juga kan. Iya nggak tahu itu. kalau gue yang ngajarin dulu tuh katanya. Sekarang dia begitu main ini. Kata gue ngapain Bang Popon Bang Firman krok main dong. Buset. Oke. Latihan El. Kita bikin ya Eli Boy versus Odario Astaman naik ring. 4 ronde ya. Ada preskon ya. Saya akan pukul hidung Eli Boy. Keren ya. Mimpi masa kecil siapa tahu kan. Dilakukan di Ya kan sana. Eli Boy belum tentu mimpinya jadi petinju. Mimpi dia juga. Dia mimpi pukul Kita paksa Ortisan dia dulu. mimpi. Dia mimpi pukul Ortisan. Waktu Ortisan turun dari pesawat waktu mau ke Bareti. Itu kan dia kesel kan. Oke, kalau begitu kita masuk ke SSB. Sobat Sporty bertanya akan ada Iya. penelpon yang menelpon langsung ke Bang Popon. Ada 2 penelpon. Oh, Yang iya. pertama ada siapa? Halo. Nah, Wis, siapa nih? suaranya? Halo. Halo enggak ya? Gimana? Dengarkan dong. Oke, dengan siapa? PA aja. Dengan Ilham di Bandung. Ilham Oke. di Bandung. Oke, passwordnya Ilham. Oh, ada juga ya pas. Sport 77, sport terbaik di muka bumi. Terpaksa nih Terserah kayaknya. mereka. Password terserah. Ham, silakan Apa, pertanyaannya untuk Bang Ponario Astaman. Buat Bang Popon, Bang. Ya. Di tahun 2018 sama 2019 kan sempat jadi komentator ya, Bang. Ya. Alasannya apa nih ngambil job jadi komentator setelah pensiun? Oke. Apakah karena ada teman terbaik Anda, Bung Jebret? Apa gitu, Bang? Enggak, bukan teman terbaik saya itu. Itu Oke, aja Ham. Siap. Itu aja. Aja. Oke, Oke. terima kasih Ham. Kenapa sempat ke dunia Komentator. pandit? Waktu itu apa ya? Lebih kepada mencari kesibukan ya. Karena kan saya waktu zaman komentator itu aktif di APPI. Oke. Oh, waktu masih di APPI ya. Aktif di APPI sehingga masih ada waktulah yang bisa apa ya bahasanya karyakan apalah gitulah untuk jadi yang untuk mencari kesibukan selain di APPI gitu loh. Dan waktu itu ada tawaran untuk jadi komentator atau pandit gitu, saya bilang ya kenapa enggak gitu. Karena kan kebetulan juga sudah ada lisensi sehingga ada wawasan lah kalau untuk ngomong-ngomong seperti itu gitu. Tapi ya udahlah, saya bilang saya coba. Abang masih di APPI? Enggak dong. Udah enggak ya? Ganti ya sekarang ya? Ganti. Kan kontra sekarang antara pemain dengan klub kan. Oh iya. Di dua sisi yang berbeda, nggak bisa konflik of interest. Wah, ada di dunia. Bang Popon mah semua amunisinya punya tahu. Kalau mau pelatih dia bisa. Respect. Maruk ya. Bisa dia udah punya. Lisensi A, bro. Bro, bro. Pernah pimpin APPI. Komentator, Pernah oke. juga komentator. Sekarang di dunia terbaliknya, di Root Club ya, di Root Club ya. Club. Gila. Tapi akhirnya jadi bagus. Maksudnya ke pemain akan fair karena pernah di APPI juga kan. Jadi udah Ya, tahu hak pemain lah. Gitulah pokoknya. Aman. Dulu waktu APPI susah banget kita datangin ke sini. Pas jadi di Root gampang. Emang pejabat sih. Satu lagi Oke, pertanyaan. satu lagi. Ih ngomong-ngomong sepatu lu Essex ya? Halo, Nah, itu. Halo, nah. Halo, Ya. dengan siapa? halo dengan Yuda, kakak Di mana Yod? Yang kakak yang mana nih? Bukan, di dia- Pekanbaru. Di Di Pekanbaru. Oke. Pekanbaru. Oke, silakan. Mau tanya passwordnya? Passwordnya dulu. Sportcast 77, sportcast terbaik sejak internet diciptakan. Oke, bagus. Oh, bebas itu ya. Terserah mereka. Oke lah. Oke. Pertanyaannya silakan. Bebas. Bang Popon, mungkin banyak juga seperti yang belum tahu kalau timnas senior itu pernah juara sih ya. Tepatnya sih tahun 2008 waktu kemerdekaan. Juara TKO ya? Nah, iya, setelah kemerdekaan 2008. Saya nonton tuh semifinal antara timnas senior lawan timnas U23. Saya masih ingat tuh gol Bang Popon tuh ke gawang timnas U23. Pernah
kontrol bola dulu dengan kepala terus baru golin bola ke gawang kosong gitu kalau nggak salah saya. Nah sebenarnya sih saya penasaran sih ya kenapa sih pada waktu 2008 itu timnas Libya WO gitu. Kenapa ya? Sebagai pemain waktu itu apa sih yang terjadi pada saat itu? Itu saya ingin tanyakan Mas Misteri. Terima kasih. Oke, terima masih kasih. penasaran dia dari 2008 sampai 2024. Kenapa sih Bang? 2008 itu yang Piala kemerdekaan. Kemerdekaan. iya yang TKO kan. Iya yang Iya. lawannya nggak mau main babak kedua. Iya. Nah, kenapa Saya sampai nyebutnya lawannya? juara TKO itu? Iya. Karena kalau nggak salah ada insiden di lorong pemain waktu itu di dalam GBK kan turun ke bawah masuk ke ruang ganti pemainnya kan. Nah di lorong itu kalau nggak salah ada insiden gitu. Antara Kayaknya antara official deh. Iya dulu ya. Pelatih Kalau di beritanya. kiper kita kalau nggak salah waktu itu almarhum coach Sudarno ada clash. Saya nggak ngerti sejauh apa, cuman infonya seperti itu dengan tim Libya. dengan tim Libya. Akhirnya mereka nggak mau main lagi. Akhirnya nggak mau main lanjut babak kedua. Oh, Gitu. itu. Kalau saya tahu saya suruh sebelum pertandingan lah biar nggak capek buat satu babak. Biar langsung WO Oh iya langsung dari WO awal. iya lah ngapain satu. Tapi yang dia bilang itu benar loh, itu apa? Oh bonus. Oke, satu lagi. Koci. Oke, pertama satu lagi. Oh, bonus nih. Bonus. Oke. Oke. Halo. Dengan siapa? Dari Elit di Surabaya. Elit di Surabaya. Oke. Passwordnya Mas Elit. Passwordnya Sport77 lebih baik daripada manajemen Mamat Ganshop. Oke. Bagus. Itu betulan. Enggak, Bang. Enggak. Order. Buat supporter. Parah banget. Glok. Silakan Ayo, Mas. pertanyaannya. Oke, pertanyaannya gini. Untuk Bang Popon lebih nyaman main di posisi nomor 6 atau nomor 8 sebagai pengangkut air atau sebagai Angkut batu. penyerang lubang atau gelandang serang. Oke, itu aja. Oke. Oke, yang boleh 3 nggak? Dua aja. Dua aja. Satu lagi apa? Oke. Yang kedua, dulu ketika sebagai pemain lebih nyaman bermain atau berduet di lapangan Oke. tengah dengan siapa pemainnya? Ya, oke. Baik di klub ataupun di tim nasional. Ya. Oke. Ya udah satu lagi deh. Terus, satu lagi, Iya, boleh. satu lagi Kak Mamat. Bayar. Ya. Lebih suka pakai nomor Oke. berapa gitu ya? Ketika Bang Popon bermain, Ada siapa Mas lewat? siapa pelatih idolanya? Oh, Baik di oke. timnas ataupun di klub. Klubnya kan Bang Popon cukup banyak ini. Oke. Ya. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih untuk Terima Sport77. kasih Mas Elit di Surabaya. Salam Sun. olahraga. Oke. Salam apa katanya? Salam Oh salam olahraga. Oke, Bang Pon. Lebih Ya. suka bermain di posisi apa? Enggak tapi itu benar Muhammad Ganshop itu. Enggak, Bang. Enggak ada, Bang. Fitnah semua isinya ini. Oh. Di Borneo dia punya cabang ada. Ah, di Borneo di map ada, tapi saya nggak tahu orang-orang suka bikin di mana-mana. Saya ke Sangatta, ada di Sangatta. Saya kira benar. Kalau benar gimana? Kenapa, Bang? Ada Glock second enggak? Keperluannya apa? Kan? Bisa diatur. Bisa Bisa. diatur. Oke, tadi 6 apa 8, Bang? Suka posisinya. Main fungsi ya. 6. nah, Lebih terabas-terabas orang. Iya. Lebih defend berarti. oke. Oke. Kalau duet Partner terbaik. partner terbaik. Satu aja. Firman Rutinaka, Samsul Hairudin kah? Lim Jung Sik kah? Banyak ini. Sulit lah ini Iya, masih sulit. jawabnya. Kalau berbicara defense Samsul. Oke. Kalau berbicara attack ya Firman. Tapi kan Abang lebih suka bertahan, defend. Iya, Berarti Samsul. oke. Balik lagi ya karena kalau untuk defense Iya, ya Samsul. iya. Kalau untuk attack Firman gitu. Terus tadi Pelatih. Pelatih semuanya sebetulnya oke, cuman kalau harus disuruh milih salah satu saya pilihnya justru si Miroslav Janu. Kenapa tuh, Bang? Banyak banget loh Abang dilatih sama Iya, pelatih-pelatih. rata-rata ya. pelatih Kenapa jadi? asing lagi dan dia satu bawa sepak bolanya satu simple, terus yang kedua apa ya? Filosofinya itu tidak
harus bermain di posisinya atau di satu area tertentu gitu. Jadi mobile gitu loh. Dan 11 itu gitu loh, bukan cuma 1 atau 2 saya atau Samsul gitu, tapi emang mobile gitu loh, sehingga mengajarkan pemain tuh untuk bisa lebih paham taktikal sebetulnya. Jadi lu gelandang tapi juga harus bisa bertahan, harus bisa menyerang, harus bisa cover kiri, bisa nyerang lewat kanan, bisa cover back, full back dan lain-lain gitu. Jadi lebih taktikalnya lebih dinamis lah. Iya. Gitu. Lebih luas ya. Lebih luas bener. Oke, itulah jawaban-jawaban dari Bang Ponario Popon. Astaman. Terima kasih banyak Bang sudah hadir di Sama-sama. sini. Terima kasih banyak. Belum pulang kita punya hadiah. Yes. Mana? Saya pura-pura kaget apa enggak ini? Gak usah. Oke. Ini ngapain ada gini ya? Nah, ini dia. Baca. Yes. Apa Ponario Astaman. ini? Wih, tendangan jarak jauh. PKT tentang Botang. First masuk Yes, final. Satil. Iya. ISL Liga Pembagi Indonesia. bola, siapa? Pembagi bola. Abang-abangan di Indonesia. Boy, aura bro. Aura, bos. Aura. Kala Fiore auranya apa itu? Tendangan jarak jauh, top. Di Top. Persija pernah nyetak gol dari tengah. Ya. Buset. Di Piala Asia juga. Rahasia. Ya. Menyingkirkan Trosier. Visi bermain 100. 100. Dan Bima Sakti loh. Idola. Silakan Bang Popon ditanda tangan. Tapi kok waktu muda mirip Jainal Arif ya, Bang? Bang, iya. Karis kali. Jainal Arif juga. Dikit kayak yang di Sofyan guys. Emang mirip-mirip kali, zaman itu emang mirip-mirip kali ya. Itu aja. Ini di tanda tangan? Ya. Nanti Terus? buat Bang Popon ada dibawa pulang. Oh. Ini oke. buat kita tempel di sini. Silakan, Tinggal satu keping lagi ya. Satu lagi Bang. Samsul Herudin. Tolong Bang dirayu Bang. Oh, Bang Samsul. Satu keping Boleh, lagi boleh, nih, skuad. Ini Silakan, tanda tangan di mana? Bebas Boleh, Bang, di di sini bawah juga bendera boleh. Ini bisa kali ya. Bismillah. Benar direktur. Direktur Tanda tangannya. biar cepat kan, dokumen banyak tuh. Ya. Dokumen Diego Michel sih. Ini ditinggal. Ini tinggal, kita nanti buat pajang abang nanti di bawa. sini. Yang buat abang ada? Oke. Iya dong namanya kalau ditinggal. Iya. Bisa ya dia Ada ini. 2 kita bikin. Siapa Itu lagi? dipegang. Oh iya. Itu. Sama Chris John deh kan petinju. Oh iya, Chris John. Itu Bang, kita kasih sarung tangan itu Chris John kasih kita kasih abang deh. Karena abang suka Om Chris kurang aja nih. Hadiah dikasih orang lain. Ya. Kacau banget. Iya. Bang salam untuk teman-teman di Borneo semua. Ya. Oke, Kalau thank you. buat keluarga juga di Iya, makasih. Balikpapan. Haji Alwi, salam. Ya. Oke. Salam juga Oh, buat Haji Arjali kemarin ngambil sama Muhammad. Enggak, kita mah kalau ke Balikpapan mah dia kira ngambil sama dia ada Muhammad. punya juga. jangan suka aneh-aneh terus. Pantas sih pesan aku jaket kakak bos. Tuh. Yang tulisan di belakang anak-anak timur gitu. Jangan, itu parah. Oke, kalau begitu saya Muhammad Al-Qadir pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk the one and only Ponario Astaman. Terima kasih. Podcast 77 cerita kisah seru.